Karena kita meyakini bahwa oke, bisa jadi saya bukan terlahir sebagai pengusaha, bakat saya bukan di situ, tetapi saya pengen jadi entrepreneur, berarti jalan saya adalah saya harus mengumpulkan data. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kalau istilah di sini tuh ini mohon maaf saya kalau sama Mas Adil bedanya itu kalau Mas Adil kan agak sopan santun gitu ya. Kalau saya biasanya agak-agak belak-belakan. Jangan sotoy gitu, jangan sok tahu gitu. Kalau misalkan kita mau jadi entrepreneur, mendengar, belajar dari pengalaman orang lain. Kalau misalkan kita belum punya pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain. Jangan salah, saya sama Mas Adil mendirikan Kaizen Room itu kita benar-benar pelan-pelan karena saya berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang saya dengarkan bahwa tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Semuanya kita mulai dari satu tahapan tangga, naik ke tangga kedua, naik ke tangga ketiga, kayak gitu. Nggak ada satu langsung ke 5. Nggak ada. Orang sekolah aja kelas 1 SD dulu, 2, 3, 4, 5. Kalau langsung kelas 6 SD gimana nggak sakit jiwa itu kan. Nah, oke, baik, lanjut. Verifikasi datanya. Gitu ya. Setelah mengumpulkan data, verifikasi datanya. Ada istilah namanya A/B testing. Ada yang tahu A/B testing? A/B testing itu kita mengumpulkan banyak skenario, di mana ini cuma bisa dilakukan oleh si sang pemilik usaha ya, bukan karyawan, karena kita adalah helikopter view yang melihat semua usaha kita. Ini kalau misalkan usaha atau mungkin teman-teman rekan kerja atau mungkin di sini banyak guru mungkin ya, kalau mau ngobrol sama kepala sekolahnya mau negosiasi biar sukses tuh, biar di ACC sama bapak kepala sekolah gitu. Jangan lupa untuk verifikasi data, lakukan A/B testing. A/B testing tuh gini, teman-teman memiliki skenario banyak, jadi kayak oke, saya punya satu masalah, tapi menyelesaikan satu masalah ini tadi udah dijelasin sama Sadil, ada banyak jalan yang bisa kita lakukan. Nah, banyak jalan itu kita sebut sebagai skenario. Nah, skenario ini kita sebut sebagai A/B testing. A/B testing. Jadi kita coba A tidak berhasil, kita coba B. B tidak berhasil, kita balik ke A. Kayak begitu. Lalu kita cari, oh ini permasalahannya ada di mana. Itu namanya verifikasi data. Lakukan A/B testing. Gitu. Sekelas gini ya, saya kasih sekelas Google saja. Mungkin buat teman-teman di sini, wah hebat banget ya perusahaan-perusahaan gede kok dia kalau bikin program selalu keren. Nah, fun fact nih ya, fakta nih ya. Sekelas Google saja saat mereka mau melakukan sebuah lempar produk gitu, maksudnya mau istilahnya itu mau ngeluarin satu produk, mereka itu sebelum ngeluarin produk itu mereka melakukan A/B testing dulu, di mana A/B testing ini dilakukan menjelang produk itu meluncur. Jadi saya pernah pegang. Jadi mereka itu penasaran kira-kira ini si produk ini kira-kira akan digemari oleh peserta umur berapa. Dia cuma mau tahu itu. Kalau mungkin kita sepele ya, kalau misalkan orang-orang tuh bisa dibikin aja ininya, SWOT-nya atau bikin aja STP-nya, segmenting, targeting, positioning-nya. Oh, ternyata itu tidak berlaku. Itu berlaku saat kita sudah melakukan A/B testing. Jadi si Google itu melakukan A/B testing, Mbak Anissa. Selama berapa? Selama 3 bulan. Untuk mengetahui kira-kira si produk ini disukai oleh umur berapa. Biar apa tujuannya? Biar mereka mengetahui betul bahwa oh ini yang dibutuhkan oleh si pengguna saya nantinya. Makanya kalau misalkan Google meluncurkan produk pasti orang bilang wih keren banget gitu. Ya di belakang keren banget itu setengah mati orang bikin A/B testing. Bayangkan pernah untuk mengetahui itu saja itu bisa ada sekitar 80-an skenario yang dilakukan. Oke, kalau saya melakukan ini kira-kira ruginya apa, kalau saya melakukan ini untungnya apa, kalau saya melakukan ini gagal nih, saya lakukan, oke saya coba ini lagi, saya coba ini lagi. Jadi memang tidak ada yang instan gitu ya. Jadi jangan mempercayai sesuatu instan banget, tidak ada. Negosiasi itu seperti itu ya. Lalu apalagi buat beberapa opsi solusi. Nah, tadi itu ya A/B testing itu juga ya, buat beberapa opsi solusi. Lalu negosiasikan. Nah, di sini ya bagian saya nih Mbak Anissa digempor. Karena di sini kalau misalkan kita mau melakukan kerjasama sama orang lain, bernegosiasi sama orang lain, terkadang bukan satu pihak saja yang kita ajak bernegosiasi. Terkadang mereka bilang, iya saya hadir nih Mbak Ismita, cuma berdua atau datang satu kompi ya. Nah, coba kalau misalkan kita tidak punya kemampuan sebelumnya mengidentifikasi masalah, kumpulkan data, verifikasi data, buat beberapa solusi saat negosiasi, pasti kita akan metong ya. Pasti akan kelar hidup kita. Pasti akan langsung, segini aja nih. Wah, segitu doang gitu. Saya padahal harapan saya ya, jadi jangan sampai kita kalah dalam peperangan karena sebelum negosiasi kita lupa melakukan keempat hal ini ya.
Setelah negosiasi itu kan kita pengen agar semuanya bisa mendapatkan keuntungan yang sama atau kerugian yang sama lah ya. Jangan lihat untungnya doang, ruginya pun harus sama-sama kita tanggung gitu. Karena terkadang yang sering orang lupakan itu adalah kerugiannya. Lalu buat perencanaan penyelesaian masalah, buat perencanaannya apa saja sih? Tadi saya habis negosiasi, ternyata mereka membutuhkan A, membutuhkan B. Karena negosiasi tidak cukup hanya sekali, Mbak Anissa. Negosiasi, teman-teman ingat, negosiasi itu tidak cukup hanya sekali. Ya, negosiasi itu bisa dilakukan berulang-ulang kali, tetapi negosiasi pertama kali ya, first impression itulah yang dibutuhkan. First impression itulah yang dibutuhkan. Makanya perkuat tonggak negosiasinya ya, dengan identifikasi masalahnya, tahu dulu nih teman-teman mau masuk ke area mana, ke area game mana gitu ya. Buat perencanaan penyelesaian masalah, lalu implementasi, validasi, lalu evaluasi dan perbaiki. Nah, ini selalu karena sebuah masalah itu tidak ada yang namanya smooth aja atau lurus aja, Mbak Anissa. Saya sekalipun kalau melakukan negosiasi kepada pihak mana gitu ya, akan selalu pasti ada cacatnya. Dan cacatnya ini yang akan kita perbaiki ke depannya gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman itulah yang kita lagi lanjutkan saat kita bernegosiasi sama pihak lain gitu. Karena kita sudah mengalami. Jadi bukan berarti kita negosiasi kalah lalu kita kayak gini nggak diterima nih, bukan begitu, tetapi coba dicari tahu kesalahannya di mana lalu diperbaiki gitu ya. Nah, sadari bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam melakukan negosiasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saat teman-teman bernegosiasi itu skill mendengar yang paling kita butuhkan ya. Skill mendengar. Saya memang ada banyak yang lain, mendengar, berbicara itu ya dibutuhkan, tetapi yang paling pertama dibutuhkan itu adalah skill mendengarnya ya. Nah, sadari bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam melakukan negosiasi ini artinya bahwa saat teman-teman bernegosiasi jangan langsung pada tujuan. Basa-basi. Coba punya kemampuan basa-basi. Basa-basi itu, aduh Mbak Ismita saya bingung basa-basinya gimana gitu. Basa-basinya gimana Mbak Ismita? Makanya dibutuhkan mendengar. Biar kita punya pokok bahasan gitu. Kita punya topik untuk basa-basi kepada mereka gitu. Jadi itu yang kita korek. Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman, Mas Aidil ini adalah tipikal mendengar yang tidak suka basa-basi. Karena dia introvert banget. Jadi kalau mau negosiasi sama orang memang langsung dia ngedorongnya Bu Ismita, memang dia langsung, ayo ini kayaknya kemampuan kamu untuk bernegosiasi. Karena dia menyadari bahwa dia adalah orang introvert. Tapi saya pun menyadari bahwa saya membutuhkan Mas Aidil karena kerja sama tim ini ada hubungannya dengan kerja sama tim nanti ke belakangnya. Karena kita menyadari bahwa terkadang kita punya kemampuan, jagonya kita di mana, tim kita jagonya di mana. Nah, ini buat teman-teman ini fun fact lagi nih, ya Mbak Anissa ya. Saya kalau misalkan mau bernegosiasi sama orang, ahlinya saya itu adalah membuka percakapan. Membuka percakapan, saya korek gitu, saya tahu mereka membutuhkan apa, saya kumpulkan di kepala saya cari solusinya, lalu saya lempar ke Mas Aidil untuk sebagai eksekutor. Seperti itu, saya lempar ke Mas Aidil sebagai eksekutor, lalu saya bilang kepada lawan bicara saya saat saya bernegosiasi, Bapak atau Ibu gitu contoh, Bapak harus bertemu dengan Bapak Aidil Wicaksono. Saya bilang seperti itu. Biar lebih masuk gitu. Karena kalau saya memang menyadari bahwa kemampuan saya itu sebatas membuka percakapan untuk masuk gitu, untuk masuk membawa oh ini perkenalkan nih kami siapa gitu. Tetapi untuk membuat ini menjadi lebih melekat, saya butuh Mas Aidil sebagai partner saya gitu. Jadi teman-teman di sini kalau negosiasi jangan sendiri. Bawa pasukan juga gitu ya, jangan mau lawan bicaranya doang yang bawa satu kompi, kita juga harus bawa satu kompi gitu ya. Jadi gitu, biasanya tuh kita biasanya gini nih Pak Andri dari tadi ketawa-tawa nih. Gini Pak Andri, kita biasanya tuh nyemplungin diri sendiri gitu, nyari mati sendiri, padahal mau negosiasi berhasil itu kita butuh partner. Minimal kalau misalkan partner kita nggak bisa ngomong, minimal mereka bisa ngangguk-ngangguk gitu. Jadi lebih meyakinkan gitu ya. Minimal dia bisa ngangguk-ngangguk. Iya, enggak. Oh ya, cocok, keren, minimal kayak begitu. Jadi jangan pernah negosiasi sama orang cuma bawa diri sendiri, bawa partnernya, bawa karyawannya minimal gitu ya. Bukan untuk dibantu gitu, bukan seperti itu, tetapi kita harus memahami bahwa terkadang kita punya batas kemampuan di sini yang tidak bisa kita jelaskan atau kita tidak ada ranah yang tidak bisa kita lewati. Gitu, dan ini akan lebih bagus, ini akan lebih masuk saat kita membawa orang lain yang memang handal di situ. Atau mungkin bisa jadi orang itu memang tidak handal di situ, tidak dibutuhkan juga, tidak masalah, jadi patung di samping kita juga tidak masalah, tetapi harapan kita adalah saat kita bernegosiasi, ada partner kita di samping kita yang bisa meyakinkan orang lain.
gitu. Selain dari kita sendiri memang harus meyakinkan ya. Nah, ini kalau misalkan mau negosiasi, ada negosiasi itu bukan sekedar kita ke pihak luar ya, tetapi pihak internal pun itu harus negosiasi. Jangan salah, anak-anak saya mungkin di sini ada yang mendengarkan juga, negosiasinya panjang negosiasi. Bunda Dorce, ini Bunda Inces ya. Jadi Bunda, ini kenapa begini? Coba nego dulu ya. Karena si negosiasi ini sebenarnya bisa meningkatkan kerjasama tim pertama ya. Dengan negosiasi kita bisa meningkatkan kerjasama tim. Ingat, sekarang ini udah bukan zamannya ekonomi berbanding atau vertikal. Sekarang itu udah horizontal ya, di mana kita sebagai atasan dengan karyawan kita tuh punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama gitu. Dan saya sama Mas Adil selalu menekankan itu, bahwa kita tidak ada yang dikatakan sebagai, oh ini bos saya nih gitu. Tidak seperti itu. Nih, sebelum teman-teman mencoba negosiasi dengan pihak eksternal, biasakan dulu untuk bernegosiasi di lingkaran kecil kita, atau di circle terdekat kita dulu, atau di internal kita dulu di sini. Kalau Mbak Smita, saya belum punya karyawan, oke, coba negosiasi sama pasangan di rumah gitu ya. Jadi jangan ajakan berantem, tapi coba ajak bernegosiasi. Karena ada banyak sekali kelebihan ada banyak sekali keuntungan dari kita bernegosiasi. Salah satunya tadi meningkatkan kerjasama, bukan tim aja, pasangan juga gitu ya. Nah, dengan adanya negosiasi, kita bisa menciptakan suasana tempat usaha yang nyaman. Kita nggak akan gonta-ganti negosiasi. Mendelegasikan tugas dengan jelas. Nah, di sini, jangan salah, saya pun dengan Mas Aidil sempat mengalami yang namanya kesulitan mendelegasikan tugas. Kenapa? Karena saya waktu itu belum terlalu mengetahui negosiasi. Itu yang bagus bagaimana sih? Gitu ya. Tetapi pada akhirnya karena saya mengatakan, oke, ternyata negosiasi itu kita butuhkan, apalagi dalam kerja sama tim. Kak Smita, maaf ke-mute. Oke. Ini siapa yang berani nge-mute saya? Baiklah. Siapa yang nge-mute? Bukan saya ya, Kak. Lanjut ya, nanti saya omelin ini hostnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita harus bisa mendelegasikan tugas dengan jelas. Nah, dengan adanya negosiasi, kita bisa mengetahui nih kemampuan dari para karyawan kita, kemampuan dari anak-anak buah, anak-anak kecil saya di rumah gitu. Oh, ternyata kemampuannya ini. Oh, saya bisa delegasikan tugas saya. Nah, negosiasi itu penting dan tumbuhkan rasa percaya. Cuma kita negosiasi tapi kita nggak percaya ya. Pendelegasian tugas itu membutuhkan kepercayaan. Mas Aidil dulu saya, karena dia adalah tipikal orang yang one man. Jadi kayak kalau misalkan anjing tuh one man cuman patuh sama sang pemilik gitu. Mas Aidil terbiasa bekerja sendiri. Saya omel-omelin, jangan salah nih, tadi Mas Aidil juga habis gosipin saya kan, saya terbiasa negosiasi dari uang jajan sejak kecil. Iya memang. Dari kecil saya sudah terbiasa bernegosiasi dengan orang tua saya di rumah, karena memang diajarkan gitu ya. Nah, ini saya mau gosipin Mas Aidil juga. Mas Aidil itu dia sangat susah untuk mendelegasikan tugas karena dia terbiasa bekerja sendiri. Bukan dalam artian tidak percaya gitu, tapi memang dia terbiasa mengerjakan sesuatu sendiri gitu. Karena dia takut, kalau saya kerjain ini dan dikerjakan orang lain takutnya berbeda. Padahal setelah saya kasih tahu, coba percaya kepada timnya ya, coba komunikasikan dengan timnya. Apakah timnya bisa gitu ya. Dan kan alamin ya, puji Tuhan, Mas Adil sudah bisa mendelegasikan sekarang negosiasi yang baik dengan tim kita bisa menemukan ide baru dari karyawan kita. Jadi kita juga sebagai atasan nih, mungkin di sini ada Bapak Kepala Sekolah juga ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah juga jangan egois ya Pak ya, coba ngobrolin dengan guru-gurunya, siapa tahu banyak ide-ide muncul, ide-ide kreatif, inovatif gitu dari para guru-guru, atau mungkin dari para, ini mungkin di sini ada juga bapak yang bekerja, punya usaha dari karyawan-karyawannya. Ingat, bagusnya kita melakukan negosiasi itu, kita bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh karyawan kita. Jadi kita tidak menimbulkan asumsi, kita tidak menimbulkan persepsi, tetapi memang kita bisa mengetahui langsung, oh ternyata karyawan saya membutuhkan ini, oh ternyata perusahaan saya kurangnya di sini. Seperti itu ya. Kemudian kedua, membangun reputasi dengan dengan adanya negosiasi yang baik, pelanggan membantu menyelesaikan masalah pelanggan, membangun hubungan jangka panjang. Nah, itu
Itu pentingnya kita berkomunikasi ini. Komunikasi ya. Komunikasi. Jadi jangan kita karena merasa sudah menjadi atasan lalu kita tidak mau turun ke bawah untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah. Ingat, saya ada contoh nih. Mungkin di sini teman-teman ada yang tergabung dari kota Jakarta, mungkin tahu ada namanya Pasar Majestic, pasar kain, ya. Saya biasanya nyari-nyari di sana, gitu. Tapi saya tidak pernah berpindah dari satu toko. Saya cuma cinta sama satu toko. Ada namanya tokonya itu Fancy, itu merek nih. Jadi coba aja nanti teman-teman samperin ke sana. Satu toko ini doang nih yang saya lihat, atasannya turun langsung menanyakan ke pelanggannya butuh apa. Karena memang harusnya seperti itu kita sebagai atasan, turun langsung melihat lapangan, bukan dari menerima laporan aja dari karyawan. Siapa tahu karyawan yang ngadalin ya kan, ngadalin buaya gitu. Jadi kita perlu untuk turun langsung. Si defense ini mereka, si atasannya ini, si bosnya ini, dia berperilaku selayaknya karyawan di kantor di toko itu gitu. Karena memang dia harus mengetahui sebagai leader, dia harus mengetahui bahwa apa yang disukai oleh pelanggannya. Apakah karyawannya semua bersikap yang sama kepadanya gitu. Karena ini ada hubungannya dengan jangka panjang kita dengan pelanggan kita gitu ya. Ini kalau misalkan produk kita adalah barang ya. Barang, kita punya toko gitu, atau mungkin jasa juga, kita harus terjun langsung. Jadi bukan sekedar kita meminta untuk kita punya karyawan lalu seolah-olah karyawan kita yang kita mintain tolong gitu ya. Atau mungkin ini kalau seumpama di sekolah, hubungan di sekolah gitu. Kalau misalkan kita terima tamu atau punya program apa yang sedang berjalan, kepala sekolah, ketua yayasan itu layaknya harus turun langsung melihat apakah ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak gitu. Karena terkadang yang tadi Mbak Anissa ada hal-hal yang kita lupakan, hal kecil tetapi itu krusial yang bisa merusak hubungan jangka panjang kita dengan pihak lain gitu ya. Lalu membantu menyelesaikan masalah pelanggan tadi. Nah, dari contohnya si Fancy ini, karena komunikasinya baik, dia memahami bahwa oke, saya harus berbicara dengan pelanggan saya harus mendengarkan apa yang mereka butuhkan, kita jadinya bisa menemukan solusi dari masalah pelanggan kita. Jadi kita juga jadi pelanggan juga harus tahu diri, jangan minta datang ke toko kain mintanya makanan gitu, jangan ya, tapi memang informasikan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi biar teman-teman bisa si yang punya atau para karyawan bisa mengetahui apa yang teman-teman butuhkan gitu ya. Nah, lalu membangun hubungan jangka panjang tadi ini, sehubungan dengan kita berkomunikasi yang baik ya. Akhir yang baik itu adalah kita bisa punya hubungan jangka panjang, bukan sekedar pekerjaan saja tetapi bisa berlanjut menjadi persaudaraan mungkin. Jadi teman-teman jangan melihat bahwa hubungan jangka panjang itu cuma sekedar pekerjaan ya, tetapi mendapatkan saudara yang baru gitu, saudara atau menambah keluarga yang baru itu juga penting. Dan itu yang sering kita lupa. Mari kita memanusiakan manusia. Mari kita kembali ke kodrat kita sebagai manusia. Bahwa hidup ini bukan sekedar pekerjaan saja. Hidup ini bukan sekedar untuk cari uang saja. Tetapi saya bernegosiasi hubungannya bahwa meskipun ini pekerjaan tidak saya dapatkan, meskipun program ini tidak tembus, tetapi saya mendapatkan saudara baru. Gitu ya. Selalu pastikan itu. Manusiakan manusia. Jadi jangan negosiasi cuma untuk cuan tadi saya bilang. Bukan cuan, karena yang tidak mampu terkalahkan di dunia ini adalah persaudaraan antar manusia. Kita nggak tahu nih kapan kita bisa bekerja sama. Siapa tahu sekarang tidak tembus, tapi nanti tembus gitu saat kita bernegosiasi lagi gitu ya. Jadi jangan patah semangat, patah arang di tengah-tengah gitu ya. Lalu dengan adanya komunikasi yang baik gitu ya, teman-teman kita bisa mengatasi masalah dengan efektif. Fokus ke solusi. Jadi kalau seumpama gini, saya kasih tips dan triknya. Ini Mbak Anissa pun pasti tahu, sangat memahami saya saat saya berbicara. Gitu ya. Saat saya berbicara dengan orang lain, mereka berbicara mengatakan apa yang mereka rasakan. Gitu. Oke, kamu rasakan apa yang kamu rasakan? Saya merasakan ini. Oke, lalu kamu kenapa seperti itu? Saya begini. Lalu tanya, lalu masalahnya di mana? Suruh mereka berpikir. Lalu masalahnya di mana? Kalau mereka bilang ya, kalau misalkan saya tahu masalahnya, saya ngapain cerita sama Mbak Ismita gitu ya. Tidak, karena kita pun sebagai orang yang bercerita, kita pun harus tahu masalah kita ada di mana gitu ya. Biar apa? Biar lawan bicara kita bisa tahu, ngasih kita solusinya apa. Jangan sampai nih teman-teman, ini tips untuk menghindari yang namanya buang-buang waktu berbicara sama orang lain.
Karena terkadang kita lupa bahwa oh ini ternyata adalah orang yang pas untuk saya ajakin bernegosiasi, ini adalah tipe orang yang tidak penting untuk saya ajakin bernegosiasi. Kalau saya teman-teman mau bernegosiasi sama orang, tetapi orang tersebut saja tidak mengetahui masalahnya ada di mana, stop. Jangan lakukan negosiasi sama mereka, tapi minta orang lain atau pihak lain dari tempat itu untuk bernegosiasi. Kenapa? Karena kita kan saat berkomunikasi dengan orang lain, saat kita bernegosiasi sama orang lain, kan kita harus membantu mereka mencari solusi dari masalah mereka. Kalau mereka saja tidak mengetahui masalahnya, bagaimana kita bisa kasih solusinya? Gitu ya. Lalu dengan adanya komunikasi yang baik kita bisa bersikap lebih profesional dan bisa menghindari masalah yang lain ya. Karena apa? Karena kita bisa mencarikan solusi dari setiap masalah mereka gitu ya. Nah, lanjut. Ini masih ada 100 slide ya Mbak Anissa, jadi sabar-sabar para peserta. Oke, just lanjut apa ya. Tapi kalau misalkan sambil ada yang mau bertanya sambil ini boleh gitu ya. Oke, ada juga nih pertanyaan nih. Ini pertanyaan untuk saya kah tadi atau untuk Mas Aidil ya? Banyak Kak, udah masuk 1000 pertanyaan, jadi mungkin nanti di sesi Q&A-nya bisa sampai maghrib enggak ya? Oke, ini banyak pertanyaan, ada keren juga. Tadi ada Kak Maria, ada bertanya, saya sudah baca Kak Maria, saya lanjutkan dulu ya, nanti saya kasih tahu. Nanti kita cetak-cetak di belakang. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya, karena saya mengetahui bahwa di sini permasalahan terbesar dari orang-orang kebanyakan itu adalah negosiasi memang. Makanya saya bilang latihan dari rumah, latihan dari circle terdekat. Nah, negosiasi ini bukan dalam artian kita harus memenangkan sesuatu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan melanjutkan komunikasi dengan orang lain, itu aja tuh sudah berhasil, bisa itu masuk ke kategori berhasil loh Mbak Anissa. Gitu ya. Nah, communication assessment tools. Kita mungkin bisa mengetahui bahwa kita adalah tipikal manusia yang mana. Apakah kita adalah tipikal orang yang sebentar ada yang mau saya. Oke, apakah kita adalah tipikal manusia yang supel gitu ya? Apakah kita tipikal manusia yang fokus pada manusia atau yang fokus pada tugas atau yang menarik diri gitu ya? Coba bisa dilihat. Kita adalah tipikal yang mana, teman-teman ya? Kalau misalkan melihat saya, kira-kira teman-teman boleh lihat di layar monitornya, dibaca itu communication assessment tools-nya atau CAT-nya apa? Kira-kira Mbak Inces ini termasuk manusia jenis apa? Supel, fokus pada manusia, fokus pada tugas, atau mungkin yang menarik diri. Coba, saya kira-kira tipikal yang mana nih? Yang supel kali ya Kak, fokus pada manusia kah? Gini, terkadang nih, ternyata nih Mbak Anissa, kita tuh bisa punya keempat ini dalam diri kita. Kita bisa punya keempat ini dalam diri kita. Saya selalu bilang sama Mas Adil bahwa tidak ada yang tidak bisa kita jangkau selagi kita mau belajar. Tapi kalau misalkan teman-teman belum mengenali dirinya, coba dicari tahu dulu dirinya ini adalah bagian yang mana. Kalau saya ya bisa saya keempat-empatnya gitu ya. Nah, cara berkomunikasi kita itu ada yang namanya asertif. Tadi Mas Aidil juga sempat bahas bahwa kalau kita berkomunikasi, usahakan kita berkomunikasi secara asertif. Artinya apa? Bahwa saat kita berkomunikasi, kita menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyindir orang lain, tanpa harus sarkas ke orang lain. Terkadang kan kita tuh nyampein sesuatu nih, contoh ibu rumah tangga ya, iya nih Pak, saya mau memasak, tapi nggak ada duitnya. Ya, suami-suami kan tersindir gitu ya. Boleh aja langsung dikasih tahu gini, Pak saya mau memasak, gitu contoh ya. Saya mau memasak nasi, beras habis, boleh minta duit nggak? Itu kan nggak menyindir hati. Beda kan kalau kayak, saya mau masak nih, tapi nggak ada duitnya. Gitu. Padahal kan bisa tuh diubah bahasa kayak, saya mau memasak nih, Papa boleh minta uang nggak? Itu contoh simpel dari komunikasi asertif. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti hati orang lain. Bernegosiasi, komunikasi asertif ini penting. Ya, harus berorientasi pada sasaran, bertekad kuat, tidak ragu mengambil keputusan dan berkecepatan tinggi, udah kayak kendaraan yang berkecepatan tinggi ya. Jadi asertif itu kita fokus pada tujuan kita, apa yang kita pengen, kita tanpa basa-basi, tetapi tidak menyindir orang lain juga. Nah, ini ada hubungannya saat kita juga mengkritisi sesuatu. Gitu. Biasa orang-orang nanya, Mbak Ismita bagaimana kalau saya mau kritis pada suatu hal atau suatu program atau mungkin suatu kebijakan gitu. Saya selalu katakan bahwa selalu gunakan kalimat asertif karena kita tidak pernah tahu ke depannya bahwa kita membutuhkan orang yang habis kita komen. Gitu. Jadi gunakan kalimat asertif, sampaikan apa yang kita pengen tetapi tanpa menyindir mereka, tanpa membuat hati mereka terluka apalagi sakit gitu ya.
Lalu ada juga communication assessment tools yang bersemangat. Orang supel ini biasanya mereka bersemangat ya, bersemangat sekali seperti saya. Berenergi, interaktif, lalu mempengaruhi dan banyak bicara. Nah, saya ini sangat bersemangat. Saya adalah tipikal orang yang sangat bersemangat karena saya melihat saya tipikal orang yang menghidupkan suasana. Kalau saya mau bernegosiasi sama orang, saya menghidupkan suasana, tapi bukan sok kenal, sok dekat, bukan. Memang saya menggunakan kalimat asertif, lalu saya bersemangat, tujuannya biar apa? Biar komunikasi saya dengan orang lain itu bisa terjalin dengan lancar, mengalir aja begitu. Saya bersemangat, jadi saya nggak akan kayak lawan bicara saya, contoh adalah orang yang alon-alon aja gitu kan, lalu saya juga balas dengan alon-alon saja, itu tidak akan terjadi itu komunikasi yang baik gitu ya. Kalau teman komunikasi kita itu adalah tipikal tenang, kalau bisa kita yang beracik-beracikin air gitu ya, kita yang ngeberantakin airnya gitu, bukan karena air yang tenang itu selalu berbahaya, jadi percik-percikin aja airnya. Bersemangat, berenergi, interaktif. Lalu banyak bicara tidak masalah, yang penting berisi yang teman-teman sampaikan gitu ya. Lalu ada fokus pada manusia itu ya, seperti menarik diri, mendukung gitu ya, menarik dirinya, mendukung atau boleh juga mendukung. Jadi tidak ada salahnya saat kita bernegosiasi sama orang. Jadi ini bukan kayak gini. Kita bernegosiasi itu tidak dengan satu sikap saja atau satu sifat aja yang kita keluarkan. Kita bisa beragam sifat yang bisa kita keluarkan. Jadi nggak ada yang paten nih. Ya Pak Andri ya, saat kita bernegosiasi sama orang, kita tidak ada yang paten. Karena kita selalu berdasarkan lawan bicara kita siapa. Kalau lawan bicara kita itu adalah orang yang supel, orang yang bersemangat, berarti kita harus asertif ke mereka. Tidak melawan dengan bersemangat juga. Gitu, kita harus berbicara asertif kepada mereka. Karena apa? Karena tenaganya mereka lebih kuat daripada kita. Mereka udah lebih bersemangat duluan daripada kita. Jadi kita menggunakan kalimat yang asertif. Atau bisa jadi kita penuh perhatian. Tadi fokus pada manusia. Kalau misalkan kita bertemu dengan lawan bicara yang supel, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang fokus pada manusia. Dengan mendukung yang mereka mau, inginkan gitu. Oh iya baik, oh iya keren juga ya gitu. Dengan gestur-gestur seperti oh iya baik, seru ya gitu, dengan selalu eye contact ya, jangan sampai lepas eye contactnya gitu. Nah, kalau seumpama kita mengetahui bahwa oh iya, ternyata tipikal lawan bicara saya adalah orang yang supel, berarti saya harus fokus pada manusia. Terserah nih, dilihat di sini kira-kira mana yang masuk kepada mereka. Oh, saya harus fokus pada dia nih, karena dia adalah tipikal yang supel ya, interaktif gitu ya, banyak bicara begitu. Berarti saya harus menarik diri, dengan perlakuan saya harus mendukung dia gitu ya, dengan apapun yang dia sampaikan saya harus Oke, baik. Jangan sekali-sekali melawan kayak, oh tidak mungkin begitu. Oh tidak bisa Pak, gitu. Itu yang ada nanti mereka akan berpikir, nggak cocok nih saya kerjasama sama dia nih. Gitu. Jadi kalau misalkan meskipun kita tidak setuju, itu pihak internal kita aja yang tahu. Saya sebenarnya tidak setuju nih sama dia tadi, tapi nanti kita putar, kita pola ya, kita ubah ya, bagaimana biar dia menyetujui maksud kita. Tetapi saat kita bernegosiasi sama dia, posisikan diri kita agar mereka menyetujui, karena tujuannya itu adalah bisa tercipta kesepakatan, ya kan? Nah, bagaimana bisa terjadi kesepakatan kalau kita nggak mengetahui bahwa lawan bicara kita itu seperti apa orangnya, gitu. Oke? Nah, kalau seumpama lawan bicara kita adalah tipikal lawan yang asertif, gitu ya, supel dan bukan asertif, tipikal orang yang selalu menggunakan kalimat asertif, teman-teman boleh langsung ke akurat, menjadi orang yang akurat. Jadi orang asertif ini kan tidak mau melukai hati kita, pasti kalau berbicara dengan kita. Berarti kita pun saat menemukan orang yang selalu bersikap asertif, kita harus langsung to the point. Jadi kayak kita berorientasikan kepada detail, harus mengkalkulasikan, jadi tidak mengambang kalau mengatakan sesuatu, lalu harus menyampaikan sesuatu yang benar saja, karena mereka sudah cukup baik nih dengan menjaga perasaan kita saat berkomunikasi dengan kita, dengan berkomunikasi secara asertif kepada kita. Jadi pastikan ya, teman-teman, pastikan communication assessment tools-nya itu asertif, bersemangat, penuh perhatian atau akurat. Jadi dilihat nih, lawan bicara saya kira-kira dia pakai gaya apa ya? Apakah dia adalah orang yang asertif, orang yang bersemangat, orang yang penuh perhatian, atau orang yang akurat gitu. Jadi saya harus mengeluarkan strategi apa gitu ya, teman-teman paham ya sampai di sini ya. Nah, di sini ada saran gaya untuk komunikasi asertif. Saran untuk gaya komunikasi asertif ya. Libatkan rekan kerja. Buat teman-teman yang punya kebiasaan, saya balik lagi ya. Asertif itu berorientasi pada sasaran, bertekad kuat, tidak ragu mengambil keputusan, berkecepatan tinggi, udah kayak kendaraan ya, kecepatan turbo. Saran gayanya itu libatkan rekan kerjanya.
Ya, libatkan rekan kerjanya buat apa? Buat iya, enggak, benar-benar, betul, mantap, gitu ya. Kemudian kedua, dengar pendapat mereka. Jadi kalau kita berkomunikasi asertif itu adalah kita sangat penting untuk mendengarkan pendapat dari lawan bicara kita. Balik lagi, mendengar gitu ya. Masih ke ini, mendengar sama kayak Pak Andri nih. Kalau mendengar ya Pak Andri, bukan mendengar kita kalau bilang mendengar. Mendengar ya, mendengar teman-teman. Dengarkan lawan bicara kita, mereka butuhnya apa. Jangan terlalu keras dan kaku. Tadi saat ini ekonomi kita itu udah bukan ekonomi berbanding, tapi ekonomi kolaborasi. Bagaimana kita bisa kolaborasi sama orang kalau kita sebagai sebagai personal yang keras dan kaku. Saya selalu sampaikan juga ke Mas Adel, jangan kaku-kaku. Bukan kanebo kering nih kita, ya. Kalau masih bisa dibelokkan, kalau masih bisa dicari solusi, cari solusi gitu. Tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusinya. Kecuali orang sudah mati, baru bisa carikan solusi, ya. Tapi kalau memang itu manusia masih bisa dicarikan solusinya apa, coba jangan terlalu keras dan kaku, ya. Jangan terlalu keras dan kaku, semuanya ada solusinya. Jadi kalau orang bicara, enggak Mbak, itu kayak Pak Andri tadi nanya. Kalau orang Papua gitu ya, orang Papua kalau ini kan terlalu tipikalnya keras, bukan kasar ya Pak Andri ya. Keras, bukan kasar. Kita perlu untuk berkomunikasi asertif Pak Andri. Kita perlu untuk berkomunikasi yang asertif. Mahasiswa saya di Gunadarma itu, sebut merek dong saya. Ke mahasiswa saya itu banyak anak Papua juga Pak Andri. Dan saya tahu tipikal mereka. Saya tahu bahwa mereka, adik-adik itu bukan kasar. Mereka hanya kalau punya prinsip A, itu yang mereka pegang teguh. Karena kita tidak bisa mengubah langsung budaya orang. Kebiasaan orang kita nggak bisa ubah gitu. Ibaratnya yang bisa kita ubah adalah apa? Gaya komunikasi kita. Biar mereka bisa tahu. Oh ternyata maksud dosen saya itu ini. Oh ternyata dia nggak bermaksud menyakiti hati saya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu kepada mereka? Kalau misalkan kita sendiri menjadi personal yang keras dan kaku, nggak akan ketemu Pak Andri. Nggak akan ketemu. Gitu ya, makanya itu yang sering banyak terjadi. Teman-teman daerah timur selalu ngerasa banyak yang merasa bahwa kok saya merasa belibetkan, selalu merasa untuk didiskreditkan gitu oleh orang-orang, padahal mungkin tidak bertemu saja gaya bahasanya, gaya komunikasinya Pak Andri. Begitu ya Pak Andri, sebetulnya saya juga orang timur, kawanuan nih torang nih ya, satu kampung torang. Tapi nggak kelihatan kan orang timur. Ya, jangan terlalu keras dan kaku. Untuk orang-orang yang punya komunikasi asertif, ini penting sekali ya. Penting sekali kita punya gaya komunikasi ini dalam satu badan kita tuh boleh. Karena kita bisa bertemu dengan banyak orang dalam satu tempat. Kita bisa jadi saya hari ini bisa bertemu di 4 tempat dengan 4 orang yang berbeda, satu dari timur, satu dari ujung Aceh gitu ya. Jadi penting untuk memiliki gaya komunikasi yang asertif ini, biar tidak ada orang yang tersinggung, tersindir gitu ya. Kalau untuk gaya komunikasi yang akurat gitu, aduh Mbak Teh Incis, tapi saya ternyata adalah tipikal orang yang kalau berkomunikasi itu akurat gitu ya. Berarti kalau kita akurat gitu, kalau misalkan kita atau mungkin kita bertemu dengan orang yang gaya bahasanya itu atau gaya komunikasinya adalah akurat, berarti kita harus on time saat mengerjakan sesuatu. Ya, karena si lawan komunikasi kita adalah orang yang akurat. Langsung fokus pada detail gitu. Kita harus menjaga tenggat waktunya kita gitu. Kemudian fokus pada tujuan utama dan beri karyawan waktu. Kalau misalkan teman-teman bertemu dengan lawan bicara atau bertemu dengan orang, bernegosiasi dengan orang yang akurat, kita bisa sampaikan ke karyawan kita bahwa teman-teman, adik-adik gitu ya, karyawan-karyawanku yang tercinta, ini lawan kita adalah orang yang akurat. Beritahukan mereka. Kalau akurat berarti kita harus on time mengerjakan project ini, karena mereka adalah orang yang akurat. Mereka hafal tuh, jam berapa ini kerjasama, jam berapa nanti harus selesai gitu ya. Lalu syarat untuk gaya komunikasi bersemangat seperti saya ya. Saya adalah orang yang sangat berapi-api saat berbicara dengan orang lain, dan yang perlu saya jaga adalah saya harus menjaga emosi saat berpendapat. Karena saya adalah orang timur juga, jadi saya memang selalu berapi-api. Meluapkan sesuatu saya selalu berapi-api sekali karena saya terlalu too excited ya, bersemangat sekali. Nah, ternyata hostnya bentar lagi. Iya, lagi. Berani hostnya nge-mute princess loh. Oke, lanjut ya. Baik, silakan Kak Smita. Oh, ini mungkin contoh bagaimana kalau orang
personal, gaya komunikasinya bersemangat. Coba kita langsung mute. Emosi kan nyanda. Ternyata emosi. Canda ya, bercanda. Saran untuk gaya berkomunikasi bersemangat. Yang pertama, jaga emosi saat berpendapat. Jaga emosinya tetap stabil. So, saya selalu, mungkin Mbak Anissa pernah lihat juga saya saat berkomunikasi dengan orang, saya selalu menjaga tone bahasa. Jadi kalau 1 sampai 5 level standar kita berbahasa dengan orang, kalau kita ngomong di 3, ya kalau bersemangatnya sampai bisa ke 5, tahan di 3. 3 terus tone-nya, gitu ya. Fokus pada tugas yang sedang dikerjakan dan dengarkan karyawan Anda. Nah ini, ya, dengarkan. So, balik lagi ke Mas Aidil, dengarkan, mendengar. Pantas rumah tangga saya akur-akur aja ya. Mas Aidil ternyata jago banget mendengar. Oke, saran untuk gaya komunikasi penuh perhatian ya. Saran untuk gaya komunikasi penuh perhatian. Jangan mengerjakan semuanya sendirian. Nih Pak Andri, kalau ngerjain sesuatu ya, jangan ngerjain sendirian. Dibagi. Biar apa? Biar cepat selesai kerjaannya ya. Kalau misalkan masih bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 4 dengan karyawan, kenapa tidak? Jangan dikerjain sendiri, ya. Siap. Ambil keputusan agar pekerjaan bisa selesai. Jadi, tujuan kita tidak mengerjakan semuanya sendirian itu agar pekerjaannya bisa mudah selesai, bisa cepat selesai. Dan feel-nya itu berbeda. Berbeda kalau misalkan kita kerjain bareng-bareng. Saat kita bernegosiasi pun itu enak kepada lawan bicara kita. Karena tidak ada yang namanya, iya saat saya mengerjakan ini, nggak akan ada istilah seperti itu. Tapi saat saya bersama rekan-rekan saya, atau saat kami mengerjakan ini, itu enak disampaikannya gitu ya. Nah, ada tips saat melakukan percakapan dengan baik ya, ada tipsnya. Bentar ini saya sambil cek-cek lagi nih. Oke, boleh. Ada Kak Inca, saya boleh bertanya lagi? Silahkan bertanya. Oke, Mbak Ismita, makasih materinya manusia bukan kanebo kering. Iya, manusia bukan kanebo kering, Mas Ponco, Kak Ponco, bukan manusia bukan kanebo kering ya. Ingat bahwa gini, kita terkadang lupa tuh. Kita terkadang lupa memanusiakan manusia tuh, Kak Anissa ya. Kita terkadang lebih sering memunculkan ego kita sebagai manusia. Padahal kita hidup itu berdampingan. Jadi gini, kenapa saya membahas ini agar teman-teman menggunakan negosiasi bukan hanya saat teman-teman di dunia kerja saja, tetapi saat di kehidupan sehari-hari, di pergaulan sehari-hari itu teman-teman bisa bernegosiasi. Tujuannya biar apa? Biar kita komunikasinya bisa sampai jangka panjang kepada orang lain. Bayangkan kalau misalkan kita setiap gaya komunikasi kita ini tidak asertif, tidak support, tidak bersemangat, tidak akurat gitu ya, melainkan kita menonjolkan keegoisan kita gitu. Bayangkan, apakah kita masih kuat berteman dengan orang seperti itu? Tidak tentunya kan? Gitu. Jadi coba kita menciptakan lingkungan yang sehat, circle yang sehat ya, dengan selalu bernegosiasi. Negosiasi. Nih contoh kecil aja. Saya tadi kan Mas udah bilang, saya dari kecil itu adalah diajarkan sama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya adalah pendidik. Saya diajarkan untuk bernegosiasi untuk hal apapun yang saya ingin lakukan, termasuk negosiasi untuk permintaan peralatan sekolah gitu ya. Saya harus bernegosiasi kepada papa saya. Papa saya selalu bilang, oke, kamu butuh apa? Saya sampaikan, saya butuh buku biologi. Untuk buku biologi saya sudah ada, tapi saya mau mengajukan buku biologi yang berbeda gitu ya. Saya sampaikan, saya butuh buku biologi A dengan karakteristiknya seperti ini, indikatornya seperti ini. Coba bayangkan anak kecil diminta untuk setiap menyampaikan sesuatu harus sampaikan indikatornya seperti apa. Papa saya orang matematika soalnya. Jadi kalau ngomong soal indikatornya apa? Jadi saya sampaikan indikator kenapa saya butuh ini, itu seperti ini. Terus papa saya selalu jawab, balas lagi. Kalau saya belikan kamu itu, apa yang akan papa dapatkan? Dia bilang gitu. Apa yang papa saya dapatkan? Katanya kalau dia membelikan saya buku biologi yang baru. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai orang egois, pasti kita bilang, ya kan papa untung dong anaknya mau baca. Gitu kan, pasti kita bilang gitu, papa untung dong anak papa mau baca gitu. Tapi kan dari pihak orang tua, ya saya rugi nih, saya harus ngeluarin duit lagi nih untuk buku biologi. Apa yang perlu saya dapatkan ini dari saya ngeluarin uang ini, apa yang saya dapatkan? Saya cari tahu dulu, papa saya tipikal manusia seperti apa. Papa saya itu adalah tipikal orang tua yang bangga pada anak. Jadi saya seranglah kelemahannya dia. Saya bilang seperti ini, kalau papa belikan saya buku biologi, saya janji saya akan dapat nilai 100 untuk ujian selanjutnya.
Oh oke, Papa keluarkan uang, berarti Papa tidak akan rugi nih ya, karena Papa kan bangga, karena kan yang dia butuhkan adalah bangga. Dia bangga anaknya bisa dapat nilai 100 di antara teman-temannya, gitu kan. Tuh. Jadi cari tahu seperti itu. Itu hal kecil ya, hal kecil. Jadi cari tahu. Jadi bukan, jangan kayak tadi, seumpama kalau seumpama saya bernegosiasi sama Papa saya untuk beli buku biologi, lalu saya bilang, ya kan Papa sendiri yang untung kalau saya beli buku biologi, kan Papa ngelihat anaknya bisa baca buku. Nah, bisa baca buku itu kan keuntungannya di saya, bukan sama Papa saya. Papa saya mau baca buku mau nggak baca buku ya bodo amat gitu kan. Yang masalah karena uang dia kepake untuk beli buku biologi, ya nggak? Ya kan? Nah, makanya saya bilang, cari tahu saat bernegosiasi sama orang, kira-kira yang mereka butuhkan itu apa? Apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Sekecil apapun itu, cari tahu. Gitu ya. Tips melakukan percakapan dengan baik. Luangkan waktu untuk mengembangkan presentasi yang kuat, lalu sesuaikan dengan audiens Anda, dan gunakan setiap peluang yang ada untuk berlatih. Ada pengalaman lagi nih teman-teman, jangan salah. Tadi saya bilang, saya adalah tipikal manusia yang supel, sangat bersemangat. Saya sempat 2 tahun bekerja di perusahaan multinasional. Tadi Mas Adil juga sebut saya di mana, ya. Selama 2 tahun, saya vakum di dunia public speaking. Karena saya sibuk membangun komunikasi interpersonal. Karena kerjaan saya adalah menyambung relasi dan bernegosiasi sama pihak eksternal. Tetapi saya tidak membutuhkan public speaking di depan orang banyak, karena saya selama 2 tahun, saya cuma membutuhkan komunikasi interpersonal. Atau komunikasi 2 arah saja, saat saya melakukan negosiasi. Nah, apa yang terjadi setelah 2 tahun, saya memutuskan untuk resign dan membangun usaha saya bersama pasangan hidup saya, yang disebut suami, aka Adi Wicaksono, ya. Saya memutuskan untuk hengkang, untuk resign, lalu saya membuat sendiri usaha saya bersama pasangan saya. Apa yang terjadi? Saya mulai lagi dari nol. Padahal orang bilang, aduh Mbak Ismita pengalamannya udah jago ya, udah banyak, karena udah melanglang buana, sampai ke perusahaan yang orang lain bayangkan mau masuk ke situ, Mbak Ismita udah sampai ke situ gitu. Tetapi ada yang namanya kehilangan kemampuan karena tidak diasah. Jadi kemampuan saya bernegosiasi meningkat, tapi kemampuan saya di public speaking menurun. Kenapa? Karena saya tidak mengembangkan dan tidak melatihnya setiap hari. Seharusnya mau apapun yang terjadi, saya tetap harus meluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuan saya yang public speaking tadi, agar selalu seimbang. Yang saya lupa mengembangkan public speaking saya. Jadilah Mas Aidil tidak memperbolehkan saya berbicara di depan umum. Bayangkan ini, kita sebagai direktur tidak diperbolehkan berbicara di depan umum karena kemampuan saya menurun. Yang saya lakukan adalah saya latihan setiap hari selama 10 bulan. Kalau misalkan teman-teman mikir, aduh buat Mbak Ismita mah semuanya pasti jago, bisa lah. 2 hari latihan tuh bisa. Tanya Mbak Anissa. Saya pernah ditugaskan sama Kominfo untuk jadi moderator, di mana kemampuan saya belum kembali, kemampuan saya berkomunikasi belum kembali, saya diminta untuk menjadi moderator di kelas Facebook. Saya ada kayaknya 2 hari sampai jam 3 pagi latihan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, itu aja saya latih. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Aduh, salah lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ulang-ulang itu terus. Ini yang dikatakan bahwa latihan setiap hari, selalu luangkan waktu untuk berlatih, karena yang namanya kemampuan tidak selalu ada. Kemampuan kita bisa merosot. Coba saya kasih contoh lagi. Saya aja tuh bisa merosot. Teman-teman kuliah tahun berapa nih? Sumpama udah lulus 4-5 tahun setelah kuliah. Apakah teman-teman masih bisa mengingat? Sumpama ada di sini ada jurusan akuntansi. Apakah masih bisa mengingat neraca keuangan, laporan laba rugi? Apa bisa masih diingat? Apakah masih sama ingatan? Sama seperti pas kita kuliah? Tidak kan? Tapi itu akan bisa kita ingat terus saat kita latihan terus. Ya kan Mbak Anissa ya? Gitu. Sama halnya nih saat berkomunikasi. Jadi jangan selalu capek untuk, aduh saya capek komunikasi, saya capek latihan, nanti juga bisa sendiri, udahlah biarin aja lah, ntar juga bisa. Gitu. Nggak ada yang seperti itu. Ya teman-teman ya. Kalau misalkan, Mbak Ismita kok saya nggak bisa ya? Ini Mbak Anissa sering saya komen, baru beberapa hari yang lalu saya komen. Dia nanya, Bunda gimana caranya agar saya tidak dakdikduk? Dia nanya gitu. Karena permasalahan semua orang itu sama. Bagaimana caranya agar saya tidak dakdikduk? Saya bilang, latihan sampai kalau matahari belum terbit, jangan berhenti kamu latihan.
Kenapa? Karena kalau dengan kita latihan terus-menerus, kita akan mengingat apa yang kita pelajari. Jadi mau itu ada kesalahan, ada kesumpama kita dakdikduk sekalipun, kita tetap masih mengingat apa yang kita pelajari semalamnya gitu. Bayangkan kalau kita udah tahu, kita adalah tipikal manusia yang sering nervous, sering dakdikduk, latihan juga males, gimana tidak berantakan. Setelah berantakan yang disalahkan adalah, aduh iya sih kan memang saya nggak bisa. Padahal bukan tidak bisa, tapi karena kurang latihan kawan. Jadi latihan. Negosiasi itu juga latihan, pengalaman. Jadi nggak ada nih, tidak ada yang namanya satu kali bernegosiasi terus langsung sukses, tidak ada. Itu kebetulan. Ya, kalau kebetulan sukses berarti harus dilanjutkan, latihan terus, gitu ya. Lalu bersiaplah, pahamilah pertanyaan yang mudah dan antisipasi pertanyaan yang sulit. Jadi ini yang saya selalu bilang, biasanya orang tuh takut bernegosiasi karena takut ditanyain hal-hal yang tidak diketahui. Saya selalu bilang, bukan, saya ada contoh lagi. Jadi dulu saya adalah anak IPB, ya, anak Institut Pertanian Bogor. Rektor saya sebelumnya itu adalah dosen saya, dokter. Rektor saya yang sekarang itu adalah Pak Arif Satria. Beliau itu sebelum jadi rektor adalah dosen komunikasi saya. Dia adalah dosen komunikasi. Jadi dicari aja Arif Satria, rektor IPB itu ganteng banget ya. Dia adalah dosen komunikasi saya. Setiap dia masuk itu dia selalu bawa gitar, karena dia sangat suka menyanyi. Dia bawa gitar. Bayangkan dosen S2, dia main gitar dalam ruangan. Cara komunikasi dia seperti itu biar mengalir dengan siswanya. Dia sampaikan seperti ini kepada saya, kepada kita semua dalam kelas. Saat kalian melakukan presentasi di depan umum, saat kalian sedang melakukan ingin melakukan pitching di depan umum, dan saingan kalian harus melihat saingan kalian itu base-nya dari mana. Kalau mereka adalah orang ekonomi, dan kalian adalah orang komunikasi, orang ekonomi, itu kebanyakan mereka pasti membuat presentasi berdasarkan teori. Karena kita kebanyakan teori memang, misalnya teori ini, teori itu, teori ini, teori itu. Sebagai anak komunikasi pasti gampang. Mau ngasih teori udah diambil sama orang. Ya kan, mau ngasih matematika kita anak komunikasi. Jadi bagaimana? Dia nanya begitu ke kita. Kita bingung juga dong, bingung. Saya bilang, bagaimana kalau misalkan saya nyanyi, Pak? Soalnya dia bawa gitar. Terus dia bilang, boleh. Jadi saat kita bernegosiasi sama orang lain, pelajari lawan kita, dia memberikan apa, lalu kita berikan yang berbeda. Saat orang lain memberikan teori, kamu berikan entah seni, entah perhitungan. Jadi kalau seumpama kamu tidak menguasai hitungan, kamu coba menguasai seni, pakai seninya. Kamu anak komunikasi, mengerti seni, bahasakan presentasi kamu menggunakan seni. Kamu anak komunikasi, pakai seninya. Semua Pak Andri diminta sama kepala sekolahnya, seumpama Pak Andri adalah guru ya, diminta sama kepala sekolahnya untuk presentasi pengajuan pengadaan buku seumpama di sekolah, ya kan, contoh. Tapi Pak Andri dikasih tanggung jawab dan teman-temannya. Nah, Pak Andri saat berkomunikasi, mungkin Pak Andri ini adalah orang matematika, kemampuannya di matematika. Lawannya itu adalah anak-anak orang-orang ekonomi yang memang udah jago nih, udah jago negosiasinya gitu. Terus Pak Andri bilang, apa yang harus saya lakukan, Mbak Ismita? Yang harus dilakukan adalah sampaikan komunikasi menggunakan bahasa matematika, tapi cari tahu Pak Andri itu jagonya di mana. Oke, saya jagonya itu berpantun, Mbak. Saya jago berpantun, Mbak. Pantun, bikin pantun. Kenapa? Agar bisa membuat negosiasinya itu mengalir. Begitu, karena orang terkadang tuh fokusnya kan langsung pada tujuan nih, saya mau mengajukan ini Pak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa langsung lihat, biasanya seperti itu kan. Pak Andri bisa buka komunikasinya dengan pantun dulu. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah yang ganteng, saya ada pantun sedikit nih buat Pak Kepala Sekolah. Minimal tarik atensi mereka, tarik. Saya ada pantun nih buat Bapak nih. Saya bukan guru bahasa Indonesia Pak, tapi saya suka banget baca buku pantun dan sepertinya nih sangat cocok nih buat Bapak Kepala Sekolah nih. Gitu. Minimal pas Bapak Kepala Sekolah mendengar, dia pasti akan langsung interest atau tertarik kepada Pak Andri. Wah, seru nih Pak Andri. Baru disampaikan secara matematika. Ini Bapak kan kalau di matematika sudah diperhitungkan semua tadi sesuai pantunnya Bapak. Ini bisa mengalir seperti itu. Nih nanti Mbak Anissa langsung baca, oh ternyata Bunda selama ini pakai taktik seperti itu. Ya, saya pakai taktik seperti itu. Ya, oke. Lalu tips melakukan percakapan dengan baik selanjutnya adalah mendengarkan secara aktif.
Jangan pernah lepas eye contact. Pasang gestur yang bagus, jangan bungkuk, pasang. Terus jangan pernah melakukan komunikasi, ngobrol dengan orang dengan ketinggian berbeda. Jadi kalau seumpama lawan bicara kita sedang duduk, duduk juga. Jangan ada yang berdiri. Gitu ya. Kenapa? Karena kesannya nanti menggurui. Gitu. Takutnya kita tidak pernah tahu ya kebiasaan atau adat orang di dalam satu daerah itu seperti apa. Jadi selalu usahakan saat kita ngobrol dengan orang lain, usahakan untuk eye levelnya itu sama. Eye kontaknya itu sama. Gitu ya. Lalu dengarkan secara aktif tadi. Ini Mbak Anissa paling pintar nih dia kalau mendengarkan. Dia tidur aja bisa, oh iya, bisa gitu. Nah, teman-teman pun seperti itu ya. Harus eye contact, jangan pernah lepas gitu. Mereka ngomong apa, sumpama teman-teman pun teralihkan, tetap balikan kembali mukanya untuk melihat lagi lawan bicara kita gitu ya. Untuk biar apa? Biar mereka merasa dihargai. Gitu. Lalu jangan sampai merasa terintimidasi. Mereka jangan sampai merasa terintimidasi ya. Tetapkan batasan dan pahami konteks dan topik pembahasan Anda. Boleh keluar, ngobrol, tetapi jangan sampai kita lebih tahu daripada mereka. Kita boleh sharing pendapat, tapi jangan seperti menggurui tadi. Agar apa? Agar lawan bicara kita tidak merasa terintimidasi. Kalau mereka bosan berbicara, mereka kan jadinya juga, kalau mereka bosan berbicara dengan kita kan jadinya negosiasi kita tidak bisa berlanjut. Karena mereka langsung begini, aduh saya malas berbicara sama Mbak Anissa, orangnya belum juga ngomong apa, udah langsung ngomong apa. Gitu. Jadi jangan seperti itu. Ya, langsung ketahui, pahami batasan-batasan konteks dan topik pembahasan kita. Gitu ya. Lalu persiapan apa yang perlu kita kuasai sebelum bernegosiasi? Tadi juga di pertama dikasih tahu, pahami permasalahan yang dihadapi. Kalau misalkan berhadapan dengan orang tua, di sini mungkin ada adik-adik gitu ya yang bergabung juga. Orang tuanya tipikal bagaimana ya, kepala sekolah saya tipikal bagaimana ya, atasan saya tipikal bagaimana ya, karyawan saya seperti apa ya. Saya saja itu mengetahui semua jenis karyawan saya. Jadi satu kali saya ngomong, karyawan saya udah bisa langsung nangis karena oh kok bunda saya tahu ya gitu. Karena saya harus mencari tahu apa yang karyawan saya butuhkan, apa yang karyawan saya perlukan, apa yang karyawan saya inginkan gitu ya, agar negosiasinya lancar. Pikirkan masalah yang secara khusus Anda khawatirkan. Cari tahu apa yang Anda harapkan, cari cara Anda meraih harapan tersebut, cari caranya ya, cari caranya. Selalu ada banyak jalan menuju Roma, itu betul. Tanyakan lebih lanjut tentang masalah tersebut ya. Lalu proses mencapai kesepakatan, berbicara jujur dan terus terang. Berbicara jujur dan terus terang bukan berarti belak-belakan. Itu tadi, sesuaikan dengan konteks pembahasan kita di mana dan berbicara jujur di situ. Jadi bukan kita berbicara sama orang lain lalu sampai ke kehidupan pribadi kita harus jujur, tidak seperti itu ya. Cukup dengan konteks pembahasan kita. Lakukan depersonalisasi, cari kesamaan umum. Oh ya kita sama nih ya, kita saya sama-sama menyukai ini gitu. Berpikirlah secara kreatif, bicara berdasarkan fakta dan buatlah batasan sebelum bernegosiasi gitu ya. Ini paham lah pasti teman-teman nih ya. Lalu cara melakukan penolakan. Terkadang kita adalah pihak yang diajak negosiasi. Nah, kita juga bisa menolak, ya. Sampaikan penolakan dengan kalimat yang santun. Jadi kalau seumpama kita menegosiasi, lalu ternyata pihak eksternal itu banyak banget permintaannya. Kita bisa menolak ya, dengan mengubah atau mengganti kata tidak dengan kata lainnya yang berkesan lebih positif seperti kurang. Oh, mungkin ini kurang baik, gitu. Jadi bukan ini tidak baik, beda konotasi saat kita bilang sama orang, ini tuh tidak baik loh Mbak Anissa, dengan ini tuh kurang baik loh Mbak Anissa, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan kalimat penolakan yang santun, gitu. Agar apa? Agar nggak kita juga yang gempor. Kalau seumpama kita iya aja, tidak melakukan penolakan ya, tidak melakukan penolakan kepada lawan bicara kita, bisa jadi kita yang menderita ke belakang. Banyak banget skenario yang harus kita ubah masalahnya. Jadi bisa melakukan penolakan, tetapi gunakan kalimat yang santun. Gitu. Lalu berikan alasan yang jelas atas penolakan Anda. Seumpama nih, mereka meminta udah dilewat batas wajar, kita bisa katakan bahwa untuk sementara kita belum, jangan bilang kita belum bisa membuat itu, tetapi untuk sementara ini bukan ranah kita. Itu bisa diganti seperti itu, ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, kami akan mengusahakan, tetapi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk permintaan Bapak Ibu terkhusus untuk mengadakan dinosaurus di Indonesia sepertinya itu belum ranah kami, karena ranah kami itu adalah pengadaan buku bukan dinosaurus gitu. Bisa begitu ya.
Nah, hal ini kenapa kita perlu untuk menyampaikan alasan yang jelas, karena untuk dimaksudkan menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ya, dalam hal ini antara kita dengan pihak lain. Jadi biar tidak salah paham, ya. Lalu berikan pendapat, masukan atau alternatif lain. Jadi seumpama habis menolak nih, habis bilang, ya kita nggak bisa mengadakan dinosaurus karena itu bukan ranah kita, ranah kami. Mungkin bisa diadakan buku dinosaurus aja, atau mungkin hologramnya. Bisa seperti itu. Jadi menolak tapi berikan alternatif lain gitu. Tetapi yang masih bisa kita adakan. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak bisa kita adakan. Ya, gitu. Jadi berikan pendapat, masukan atau alternatif lain. Dalam hal ini ada baiknya jika kita memberikan pendapat dan masukan positif yang mungkin bisa membantu untuk bernegosiasi lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian hargai keberatan dan penolakan dari pihak lain. Jadi kalau misalkan mereka udah nolak nih, sumpah Pak Andri, ayo Pak Andri, saya mau mengajukan untuk pengadaan buku nih kepada Pak Andri gitu. Terus Pak Andri bilang, aduh saya nggak mau. Langsung kayak begitu gitu ya. Ya kita harus hargai. Jangan memaksa, oh tidak Pak, ini Pak, saya jelaskan dulu Pak. Jangan seperti itu. Ya, jangan memaksakan kehendak kita sendiri ya, yang tidak sesuai dengan keinginan pihak yang lain. Kalau mereka tidak mau, kita harus bisa membaca gestur mereka. Oh, mereka sedang tidak mau gitu. Oke, baik. Nanti mungkin saya tidak berbicara dengan Pak Andri, tetapi saya mungkin bisa bicara dengan pihak lain dari timnya Pak Andri. Gitu ya, Pak Andri nih, oke betul juga Mbak Ismita, daripada saya memaksa orang lain mending saya cari teman yang lain, ya kan, gitu ya. Lalu tanyakan alasan dan beri kesan positif. Kalau misalkan mereka menolak gitu, coba tanya kenapa Bapak gitu, tapi jangan juga kenapa Bapak, coba dong kasih tahu dong apa sih Bapak gitu, jangan seperti itu ya. Oke, mungkin Bapak boleh beritahu, siapa tahu saya bisa bantu untuk permasalahan Bapak gitu ya. Jadi tanya dengan sopan, halus dan sopan ya. Lalu terimalah penolakan tersebut dan lakukan evaluasi. Oh, kenapa ya saya tadi langsung ditolak sama Pak Andri? Oh, mungkin saya terlalu buru-buru kali ya. Oh, mungkin saya langsung mengganggu Pak Andri, waktu Pak Andri. Saya tidak tahu waktu saat saya berbicara dengan beliau baru kelar makan siang. Mungkin Pak Andri punya kebiasaan tidur dulu. Harusnya saya ganggunya pas setelah bangun tidur. Gitu. Makanya kan tadi selalu disampaikan saat bernegosiasi, pahami dulu lawan bicara kita ini bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi saya pun sama kok. Saya tuh kalau bertemu dengan, kayak kemarin saya ketemu dengan ketua yayasan gitu ya, saya baca dulu dia tipikal orang seperti apa, enak diajak bercanda atau enak diajakin berbicara serius atau bagaimana gitu. Saya lihat agar apa yang saya inginkan itu sampai ke dia dan apa yang dia butuhkan itu sampai ke saya. Gitu ya. Terima penolakan dan lakukan evaluasi. Jadi jangan denial. Jangan menolak, aduh berarti dianya yang baper. Tidak seperti itu. Kita harus melakukan evaluasi terus ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada banyak saja nggak sadar dan udah habis ternyata, udah thank you ya. Mungkin cukup sekian dari saya buat teman-teman yang mau langsung melanjutkan pertanyaan. Ini, oh ya betul, Pak Ahmad Nurholis. Halo Pak Ahmad Nurholis. Saya sampai hafal loh Pak Ahmad Nurholis, saking rajinnya mengikuti TOT Pandu Digital. Semangat terus ya Pak ya. Dalam bernegosiasi nada bicara harus diperhatikan ya Mbak. Perlu. Begini. Alasan saya mempelajari banyak bahasa. Jadi saya orang Makassar. Saya orang Makassar, saya mengetahui bahasa Manado, saya mengetahui bahasa Sulawesi Tengah, saya mengetahui bahasa Sunda, saya mengetahui bahasa Jawa, bahasa Jogja, Medoknya bisa dapat, bahasa Palembang saya tahu, bahasa Ambon, bahasa Papua, saya bisa. Bahasa Kupang, bahasa Ende, saya pelajari tersebut karena apa? Karena saya mau menyamakan gaya bicara saya, nada bicara saya, gitu. Karena saya mengetahui bahwa kendala kita di Indonesia ini adalah gaya bicara. Gaya bicara. Kalau misalkan gaya bicara berbeda, gaya bahasa berbeda, orang tak mau dengar. Gitu, karena aduh, bukan kawan nih, aduh, bukan teman saya nih, gitu. Jadi alasan saya juga kenapa saya mempelajari banyak bahasa, karena saya kan adalah anak rantau nih. Saya anak rantau nih Mbak Anissa. Saya 12 tahun yang lalu saya merantau ke Jakarta, dan saat saya melanglang buana ke banyak daerah, saya melihat ada perbedaan. Jadi saat saya berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia, lalu saya negosiasi, bertransaksi, berbeda saat ada orang yang satu kampung, gitu, satu daerah, negosiasi ke mereka, harganya saya lebih mahal. Begitu, jadi saya langsung termotivasi. Oke, kalau saya mau negosiasi, mau sama pihak manapun, saya harus tahu gaya bahasanya, saya harus tahu bahasa daerah itu bagaimana. Biar apa? Biar saya tidak rugi.
Ya kan? Beda 1-2 perak kan lumayan, beli banyak, ya Jadi kan? kedekatan personal ya Kak. Iya, Ada kesamaan latar belakang jadinya ya kalau bahasa itu. Iya, padahal mereka nggak tahu kalau saya bukan orang situ. Yang penting bahasa sama dulu, ya kan? Halo Mbak Ivon, gitu. Oke ya, baik. Mungkin itu dulu Kak Anissa, bisa dilanjutkan dengan Q&A karena kita masih sampai 3 jam lagi ya. Ya, sampai maghrib enggak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita lanjutkan di sesi Q&A ya. Langsung aja tanya, boleh tanya apapun itu kepada Princess ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak Ismita atas penjabarannya sangat luar biasa yang menambah insight kita semua. Setuju ya? Di sini ada Kak Pandri, setuju ya? Bu Siti, setuju? Kak Maria, setuju ya bahwa pemaparan Kak Inces ini sangat luar biasa. Saya izin untuk coba meng-highlight nih dari apa yang sudah Kak Ismita sampaikan ya. Kak Inces sih sebenarnya nggak mau dia dipanggil Kak Ismita ya. Kak Inces yang kita itu pentingnya mendengarkan. Kenapa? Karena kita harus tahu apa butuhnya mereka, masalahnya mereka, kelebihan, kekurangan. Itu adalah kunci kita dalam bernegosiasi. Nah, agar apa? Agar win-win solution. Kenapa win-win solution? Harusnya kita kan juga untung. Nah, mereka juga maunya untung. Makanya harus ada win-win solution. Nah, itu tadi Kak Inces juga menyampaikan tips and trick. Yang pertama itu identifikasi masalahnya, lalu juga kita harus tahu saingan kita siapa. Nah, ini kadang kita lupa ya, kita terlalu fokus terhadap diri sendiri, brand sendiri, perusahaan sendiri, sehingga kita tidak memperhatikan saingan kita. Padahal dari situ kita bisa mendapatkan kiat-kiat yang baru nih untuk masuk bernegosiasi. Lalu juga kita harus tadi kumpulkan data. Tadi juga disampaikan bahwa ternyata mengumpulkan data itu sepenting itu ya Kak, ternyata ya, tadi disampaikan oleh Kak Inces juga, lalu juga verifikasi data tersebut. Nah, juga kita harus rajin-rajin menggunakan ataupun mencoba A/B testing. Jadi di sini tadi ada kakak, siapa ya, bilangnya edit testing, kakak mohon maaf izin untuk mengkoreksi, ini adalah A/B testing, jadi A/B testing ya, itu jadi kalau misalnya mau cari di Google itu tentang A/B testing. Nah juga terus di sini saya juga meng-highlight bahwa negosiasi itu tergantung kepada siapa lawan bicara kita, tergantung tadi misalnya asertif kah, bersemangat kah, atau misalnya kaku. Nah itu kita harus menyesuaikannya, jangan sampai kita egois dengan apa yang ada di diri kita ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Lalu juga ada tips melakukan percakapan yang baik. Yang pertama, luangkan waktu untuk mengembangkan prestasi yang kuat juga, bersiaplah untuk pahami pertanyaan yang mudah, tadi pertanyaan-pertanyaan masuk, lalu juga mendengarkan secara aktif dan jangan merasa terintimidasi. Lalu juga nih ada proses pencapaian kesepakatan ya, ini ada jujur dan terus terang, terus juga kita harus cari kesamaan tadi ya, kesamaan umum itu adalah teknik dasar yang harus banget kita miliki, cari kesamaan umumnya. Makanya kalau orang negosiasi tuh harus wawasannya luas ya Kak. Betul. Harus banyak baca, harus banyak tahu up-to-date berita yang ada. Biar kita nggak ketinggalan, biar kita nggak bingung mereka lagi ngomongin apa sih gitu ya Kak. Lalu juga kita harus berpikir kreatif, bicara fakta, dan juga buat batasan sebelum kita bernegosiasi. Dan terakhir ini adalah cara melakukan penolakan, itu ya juga sampaikan secara santun, alasannya jelas. Nah tadi kita bisa juga memberikan solusi ataupun manfaat, dan begitu pun juga kalau misalnya kita menghadapi penolakan, kita harus menghargai dan kita coba tanyakan alasannya, dan kita harus evaluasi apa yang kita sampaikan. Sedikit highlight dari saya, mungkin banyak ya, tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Ismita. Oke, seperti tadi Kak Aidil, bahwa teman-teman saya persilakan untuk raise hand untuk bertanya langsung agar kita lebih interaktif. Dan di sini udah ada Pak Andri, Kak Inces ya, udah mengangkat tangan nih ya. Jadi langsung saja Pak Andri untuk mengajukan pertanyaannya, silahkan. Iya, deh. Baji Ki. Baji gini Pak. Apa kabar Ki Pak? Baji Ki. Hari ini memang luar biasa Ki. Materinya memang luar biasa dua-duanya, tahu-tahu satu rumah Ki. Satu rumah. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih untuk saya panggil Mbak Inces saja ya. Silakan Pak, dipanggil Bu Ismita. Pertama salam hormat untuk Mbak sama Bang Aidil ya, dari Tanah Papua untuk Mbak berdua. Ini terkait dengan tingkat kepercayaan diri. Ya.
Karena ini mau melakukan negosiasi ya, kembali juga pada tingkat kepercayaan diri seseorang itu. Nah, bagaimana sikap dan gestur untuk bisa menopang untuk masuk dalam tingkat negosiasi itu sendiri. Mungkin begitu, Ji, tapi memang hari ini luar biasa. Terima kasih, Ji. Terima kasih banyak Pak Andri. Ternyata Pak Andri tinggal di Fakok tapi bisa bahasa Makassar, Di. Lancar, Miki. Lancar. Terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya, keren banget. Oke, bagaimana agar orang bisa langsung masuk bernegosiasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan dirinya gitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa langsung bernegosiasi sama orang, Pak. Kita harus latihan dulu. Latihan dulu dengan circle terdekat kita. Kita tidak bisa langsung nyemplungin diri kita di lautan samudra. Mati kita. Apalagi memang nggak bisa berenang, nggak punya pelampung. Latihan dulu, gesturnya harus dibiasakan. Jadi berbicara dengan circle terdekat pun kita harus biasakan untuk punya gestur yang mereka percaya kepada kita. Jadi gini Pak Andri, level dari bernegosiasi itu selalu naik. Saya dari yang tadinya level saya berbicara itu masih di level UMKM mikro. Jadi saya mikro nih, saya latihan di mikro, habis itu saya latihan lagi naik ke menengah, UMKM yang menengah, habis itu saya naik ke pengusaha, habis itu saya baru coba masuk ke pemerintah. Pemerintah saya nggak langsung masuk ke pemerintah, tapi saya langsung ke struktural terbawah dulu. Saya mulai dari desa, baru saya mulai dari kecamatan, saya dari kelurahan dulu, baru saya naik ke kecamatan gitu. Habis itu saya naik ke kecamatan kabupaten, provinsi, baru naik lagi ke atas. Saya seperti itu. Karena saya pun mengetahui bahwa gaya bicara di setiap level itu berbeda. Gestur di setiap level pun itu berbeda. Jadi kita perlu mengetahui dan punya pengalaman untuk semua level tersebut. Jadi itu yang saya katakan, jangan langsung nyemplung di lautan luas. Coba dulu ceprek-ceprek di pinggir pantai. Begitu Pak Andri. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Karena saya kalau bicara sama orang, banyak kok saya temuin di luaran sana, saat bernegosiasi sama saya, mereka aja tuh belum cukup latihan dan belum cukup pengalaman, jatuhnya apa? Jatuhnya malah mempermalukan diri sendiri. Gitu, karena terdengarnya begini, saya jujur aja. Kalau misalkan kita sudah punya pengalaman banyak di kehidupan bernegosiasi gitu, di dunia kerja dan lain sebagainya, dan bertemu dengan orang yang nyemplung langsung di lautan gitu ya, jatuhnya yang kita dengar itu adalah angin. Gitu. Makanya saya bilang latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nggak ada orang yang langsung bisa ngobrol dengan presiden pasti gagap, pasti langsung pasti gitu. Ya kan, jangankan presiden, gubernur aja pasti gemeteran. Nah, biar kita tidak gemeteran gitu ya, kita harus coba perlahan. Makanya teman-teman jangan diam di rumah. Beraktivitas, ngobrol dengan tingkatan level. Kalau saya itu itunya adalah serangan panik. Jadi saya akan serangan panik, jadi saya seperti orang sugar rush. Sugar rush banyak gerakan gitu. Kalau misalkan saya panik mau berbicara dengan orang lain. Kalau Mas Aidil adalah tipikal orang yang serangan paniknya itu adalah batuk. Batuknya nggak berhenti. Jadi kalau kita udah ngelihat, oh Mas Aidil nih batuk-batuk. Kira-kira kalau bukan kesedap debu gitu ya, dia pasti mau berbicara dengan orang yang levelnya di atas dia. Pasti panik gitu kan. Nah, saya selalu katakan sama dia, dicoba. Karena kemarin kamu udah punya pengalaman dengan banyak tingkatan level, nah sekarang kamu mau naik level baru. Coba ilmu kamu yang dari level 1 sampai level 10 mau naik ke level 11, kamu gunakan untuk berbicara dengan level 11. Tapi gunakan pasti yang pertama, nada bicara, gestur gitu ya, ekspresi yang meyakinkan, dan jangan sok tahu. Karena saat kita naik ke level yang berbeda, berarti pengetahuan mereka tuh lebih tinggi daripada kita. Seperti itu. Ya, kita kadang lupa nih kalau kita ngobrol sama orang, kita maunya sok tahu aja gitu ya. Padahal setiap level tuh berbeda. Apalagi kalau kita mau naik level, pengetahuan kita selalu posisikan level mereka tuh di atas kita. Berarti pengetahuan mereka di atas kita. Jadi kita berbicara yang sesuai konteks yang kita ketahui. Setelah kita mendengar, oh ternyata nih orang levelnya saja, jabatannya aja yang lebih tinggi daripada kita. Oke, berarti kita baru bisa mengalir pembicaraan kita sesuai dengan pengalaman yang selama ini sudah kita coba. Begitu Pak Andri ya. Jadi ingat, jangan langsung terjun di lautan luas. Belajar perlahan. Gitu ya Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bapak. Jadi jangan langsung nyebur,
belajar berenang dulu Bapak. Jadi kalau tiba-tiba nyemplung langsung ke laut, ya tenggelam ya Kak Inces ya. Tenggelam. Iya benar. Oke, teman-teman yang lain Sobat Pandu ada yang mau langsung bertanya, raise hand aja. Tadi banyak ya, kalau misalnya tadi juga pertanyaannya di sesi Kak Ideal belum sempat dijawab, di sesi Kak Ismita boleh. Tapi sambil menunggu teman-teman yang raise hand, saya langsung ingin menanyakan pertanyaan nih Kak ya. Boleh ya Kak? Boleh. Boleh nih, dari Kak Maria lagi nih, Kak Maria Oktaviani Danawage. Jadi, seperti yang saya dengar dari Kak Inces mengenai A/B testing, apa saja Kak kesulitan yang dihadapi dalam melakukan A/B testing dan apa jalan keluarnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Kak Maria. Dari Kak Maria. Ya, ini saya pas kemarin ke Universitas Flores, Kak Maria itu ada banyak sekali. Jadi mungkin boleh dilanjut, Maria siapa? Kak Maria Oktaviani Danawage. Oh, kebanyakan. Kak Maria Oktaviani aja ya. Karena pada banyak Nah, yang punya nama Maria di Unflor ya. Kak Maria Oktaviani. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak Maria. Kalau misalkan Kak Maria melakukan A/B testing, ingat tidak saat ini A/B testing itu kan skenario ya. Skenario yang kita lakukan agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi bukan hanya satu skenario. Kita coba beberapa skenario. Nah, kenapa dikatakan A/B testing? Karena tidak cukup untuk mencoba satu kali. Kita coba 2 kali, 3 kali. Nah, saat melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali kan kita pasti melakukan evaluasi. Yang mana yang paling bagus. Bisa jadi dari 3 A/B testing yang kita gunakan ini tidak ada dari tiga skenario ini yang cocok dengan karakteristik yang kita butuhkan. Tetapi hasil dari evaluasi A/B testing pertama, A/B testing kedua, A/B testing ketiga yang kita gabungkan itu yang menjadi satu skenario yang kita gunakan. Gitu. Jadi tujuan pembuatan A/B testing itu seperti itu Kak Maria Oktaviani ya. Pembuatan A/B testing tidak untuk menjalankan skenario mana yang paling cocok, tetapi kita mau mengetahui saat skenario A dijalankan, saat skenario B dijalankan, saat skenario C yang dijalankan, evaluasinya apa. Lalu itu yang kita jalankan berdasarkan hasil dari evaluasi. Gitu, tujuan A/B testing itu ya. Jalan keluarnya itu evaluasi. Hasil evaluasinya yang kita buat menjadi satu model yang kita coba kembali untuk kita gunakan di usaha kita. Gitu ya. Oke, Kak Maria berarti tadi jawabannya adalah evaluasi ya Kak, jalan keluarannya. Memang mungkin takes time, makin banyak waktunya yang termakan, tapi percayalah kalau misalnya sudah menemukan konsep yang sesuai karakteristik yang dibutuhkan, ya itu pasti akan langsung cus gitu ya programnya ya Kak. Karena begini loh Mbak Anissa, terkadang kita lupa bahwa saat kita membuat sesuatu, memang kita harus capek di awal. Capek di awal, makanya kalau kita tahu sama-sama capek, mending capek sekalian kita buatin, kita bikin yang bagus sekalian, kita konsepin yang bagus sekalian, capek sekalian. Karena daripada capeknya nanggung, ruginya lebih banyak. Jadi mending capek 1 kali tapi berasa dan kita temukan hasilnya daripada capek setengah-setengah. Gitu ya. Setuju saya sama Kak Inces, berarti capeknya sekalian karena memang tidak ada pekerjaan yang tidak capek ya Kak. Nah, capek nafas. Oke, Kak Inces, ini sudah ada Ibu Sukesti yang raise hand. Jadi kepada Ibu Sukesti saya persilahkan untuk langsung menanyakan pertanyaan kepada Kak Inces. Silahkan. Halo Bu Sukesti. Ya, halo Mbak Ismita yang imut dan cerdas banget. Gaya bicaranya itu loh Mbak, pantas ditiru ya. Gini Mbak, kalau emak-emak itu kan kadang gini ya, di rumah itu rajanya ceriwis ya, rajanya cerewet itu. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain tiba-tiba kok blank. Bahkan mungkin demam panggung lah atau mungkin grogi lah menghadapi orang lain. Itu gimana Mbak? Kita perlu banyak melatih. Kadang-kadang kita udah bikin contekan ya, nanti yang mau saya tanyakan ini, yang mau saya lobbykan ke relasi ini. Tapi begitu hari hanya deadline-nya kita berhadapan, sering ada yang lupa, terus akhirnya nanti kan, waduh ini tadi kok lupa ya, nggak kita omongin. Nah, gitu gimana Mbak? Perlu perjuangan juga, perlu latihan juga ya, perlu berlelah-lelah juga untuk bisa terampil gitu ya Mbak, melobi-lobi. Gimana Mbak? Terima kasih Bu Sukesti. Ini saya banyak permasalahan yang sama dengan Bu Sukesti. Ibu-ibu di rumah ceriwis, tapi pas disuruh ngomong di depan umum kok kagok gitu. Ini yang tadi saya cerita ke Pak Andri, bahwa
kita itu kalau berbicara sama orang, kita cari yang levelnya kalau bisa di atas kita, biar kita bisa belajar lebih banyak. Permasalahannya kalau di rumah, ibu-ibu ngobrolnya sama anak-anaknya, sama suaminya, itu aja yang diajakin ngobrol. Bertambah nggak gaya komunikasinya? Enggak kan, jadi gaya komunikasinya cuma jadi ibu-ibu aja, ceriwis-ceriwis aja. Ya kan? Coba kalau Ibu Sukesti, jadi cerewetnya itu coba dibawa ngobrol bersama tetangganya yang lebih produktif. Lebih produktif. Pasti Ibu Sukesti akan misalnya gini, Bu Sukesti bukan tipikal orang yang membaca. Contoh, karena saya kan pasti akan selalu mengarahkan orang untuk membaca lebih banyak. Membaca lebih sering, mendengarkan lebih sering. Tetapi saya juga tidak bisa memaksakan orang membaca, karena tidak semua orang suka membaca. Gitu ya. Salah satu jalan keluarnya itu adalah mendengarkan orang yang levelnya di atas kita. Mungkin Bu Sukesti bisa bergaul dengan tetangganya yang ibu-ibu yang produktif, yang punya kegiatan. Jadi dapat ilmunya gitu ya. Ilmunya. Jadi jangan ngobrol sama tetangga. Boleh ngobrol sama tetangga untuk melanjutkan silaturahmi yang punya level yang sama dengan kita. Tetapi kalau Bu Sukesti mau naik level, cari tetangganya yang produktif dan berkegiatan. Pasti gaya bahasa Ibu Sukesti pasti akan meningkat juga. Jadi saat cari circle yang positif buat Bu Sukesti. Karena kalau seumpama cuma di rumah aja ceriwisnya, ya yang dengarkan cuma anak-anak, yang dengarkan cuma suami, pasti Ibu Sukesti cuma mengulang gaya bahasa itu aja secara terus-menerus. Ya kan, levelnya nggak naik, pas ketemu sama orang yang levelnya di atas Bu Sukesti, pasti langsung demam panggung, dan itu wajar. Itu wajar, karena memang harus dilatih. Gitu. Ya Bu Sukesti ya, mulai sekarang cari orang yang levelnya di atas Bu Sukesti, berkomunikasi dengan mereka, bangun komunikasinya, terus pelajari, oh ternyata tetangga saya ibu kepala desa, ngobrol sama ibu kepala desa, oh ternyata dia kalau bicara begini ya, oke saya pelajari itu. Kalau sudah belajar seperti itu, pasti kalau Bu Sukesti ketemu dengan levelan perangkat desa yang lain, Bu Sukesti tidak akan grogi lagi, karena udah pernah ketemu sama ibu kepala desa, gitu kan. Lanjut lagi, saya harus ketemu sama ibu lurah, ibu camat gitu. Jadi meningkat terus level komunikasinya, gitu ya Bu. Terima kasih Mbak Ismita. Bu Sukesti. Sama-sama Bu Sukesti, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung lanjut lagi nih Kak Inces ya. Ini udah ada Kak Marcelinus 3, sudah raise hand. Kak Marcelinus tadi sudah on cam, ayo Kak on cam lagi yuk. Oke. Halo. Sore Kakak. Oke. Selamat sore Kak Ince, saya mau bertanya ini. Iya. Menyangkut dengan sebuah persiapan ketika kita mau melakukan suatu aksi, yaitu ketika kita diberikan suatu kepercayaan untuk memberi sambutan, contohnya hal kecil Kak Ince. Kadang-kadang di sini kita juga gugup, mau apa. Jadi kira-kira persiapan apa yang membuat kita lebih percaya diri, agar kita bisa memberikan pendapat dengan baik. Terima kasih Kak Ince. Terima kasih Adek. Adek dari mana nih Adek? Universitas Flores Kakak. Aduh keren, hidup Universitas Flores. Keren sekali Universitas Flores. Semangat ya. Oke. Ya. Terima kasih Dek untuk pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau seumpama nih Adik Marcelinus mau melakukan sambutan atau melakukan paparan gitu mungkin ya, memberikan kata sepatah dua kata mungkin di depan umum. Gini, Adik Marcelinus selalu pastikan baca yang banyak. Karena terkadang kita tidak tahu mau ngomong apa karena kita kurang perbendaharaan kata. Kalau aduh Kak Ince saya nggak suka baca, nonton yang banyak. Nontonnya itu bukan nonton asal nonton, tapi cari memang film yang mendukung vocab atau perbendaharaan kata kita lebih banyak. Kalau saya dulu pas SMA, karena saya adalah manusia yang paling kompetitif, saya tidak suka dikalahkan oleh siapapun. Saat saya cuma mau diskusi kelas nih Mbak Anissa, sehari sebelum saya mau berdiskusi kelas besoknya, saya nonton Metro TV. Saya perhatikan Mbak Najwa bicara. Kemudian saya nonton berita hari itu apa saja. Karena saya mau dengar nih, siapa tahu ada perbendaharaan kata baru yang saya bisa tangkap. Saya latihan Dek Marcelinus. Itu masih lingkup besoknya mau diskusi kelas. Apalagi kalau lingkup ke memberikan sambutan. Ya, memberikan sambutan itu pertama itu kita harus banyak baca, banyak dengar kata-kata baru. Jadi jangan tiba masa tiba akal.
Jangan tiba masa tiba akal. Sebelum kita memang kita, aduh siapa tahu nanti saya di kemudian hari saya memberikan penyambutan, berarti dari sekarang saya sudah memulai personal branding saya harus memulai kebiasaan saya dengan banyak membaca, banyak membuka wawasan saya, banyak berbicara berbicara dan bertemu dengan orang banyak gitu ya, agar vocabulary saya atau pembedahan kata saya bertambah banyak gitu. Dan ilmu-ilmu saya semakin banyak gitu ya. Dan wajar kalau masih dakdikduk. Yang tidak wajar itu kalau tidak dakdikduk deh Marcelinus. Yang nggak wajar itu kalau nggak dakdikduk ya Bu Sukesti ya, Pak Andri ya. Kalau kita masih punya rasa dakdikduk, berarti kita masih punya keinginan untuk perbaikan diri. Sekelas Pak Presiden saja itu pasti kalau mau ngomong depan orang banyak dakdikduk. Jadi itu wajar. Wajar kalau dakdikduk. Jika aduh Mbak Ismita saya dakdikduk keringatnya, itu wajar. Yang tidak wajar kalau misalkan kita sudah tidak dakdikduk. Artinya kita sudah sampai ke level tertinggi dong, paling jago. Kita akan selalu kita akan denial atau kita akan menolak untuk dikritisi. Kalau kita sudah kehilangan rasa dakdikduk itu. Jadi wajar ya, wajar sekali. Dakdikduk itu wajar. Saya saja tuh kalau mau ngomong di depan umum naik tangga tuh gemeteran tuh. Tapi yang pastinya sampai di depan pegang mic seperti ini, saya sudah tidak dakdikduk karena saya sudah persiapan saya sudah lakukan sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya saya sudah mengulang-ulang sampai jam 3 pagi. Masa ya usaha saya selama ini saya sia-siakan gitu ya. Doa, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, saya sudah latihan gitu ya. Saya sudah melakukan semua hal. Yang salah itu sudah tahu melakukan penyambutan tapi tidak melakukan persiapan yang cukup. Setelah tidak melakukan persiapan yang cukup, pasti jatuhnya akan berantakan. Berantakan menyalahkan dirinya sendiri, lalu insecure. Padahal yang salah adalah diri kita sendiri yang tidak melakukan persiapan yang matang. Gitu ya, banyak baca, banyak bertemu dengan orang baru, banyak melakukan aktivitas yang produktif. Jadi teman-teman juga insight-nya bertambah. Gitu ya. Terima kasih Kak Ismita. Tadi ya Kak Marcel berarti banyak baca, banyak ketemu orang. Kalau nggak suka baca jangan alasan ya, itu bukan alasan kalau nggak suka baca, tapi kita bisa nonton ya Kak Marcel. Jadi banyak cara sebenarnya. Podcast. Tuh podcast. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu Inspigo, Inspiration on the Go. Inspigo boleh dicari, itu podcast yang bisa didengarkan dan disesuaikan dengan kita keahliannya di mana. Kalau seumpama saya sangat suka untuk psikologi, saya adalah anak psikolog banget, jadi yang saya cari itu adalah tema-tema psikolog gitu ya. Nah kalau seumpama Dek Marcelinus sukanya politik gitu, dicari aja politik, nanti akan muncul berita-berita terkait di Inspigo itu. Silahkan download, itu gratis kok ya. Jadi buat teman-teman yang tidak suka membaca terbantu dengan mendengar gitu ya, karena kalau saya itu sebenarnya kalau Mas adalah tipikal mendengar, kalau saya adalah tipikal baca. Jadi saya harus baca, saya tidak mendengar. Tapi kalau saya mau melakukan penyambutan nih, Kak Marcelinus, saya mau melakukan penyambutan, saya harus cari tahu dulu saya mau mengikuti gayanya siapa. Nah, saya kebetulan punya sahabat yang jago banget menjadi moderator, melakukan penyambutan juga gitu. Saya cari dia lalu saya ngobrol sama dia, saya meminta dia untuk coba kalau kamu yang baca narasi saya tulis narasinya, tulis narasi sampai saya nafas, saya tulis bernafas, tarik nafas, tanya Mbak Anissa paling sering lihat skrip saya itu lengkap. Sampai saya mau bilang 1, 2, 3 kedip mata, saya tulis kedip mata. Saking saya waktu itu masih gugup, saya tahu saya takutnya saya gugup, saya bertemu dengan level yang berbeda, waspada kalau seumpama saya tiba-tiba ngeblank, saya masih bisa baca, gitu. Jadi jangan bawa tangan kosong. Nah, itu saya sudah menulis dengan lengkap, saya minta ke sahabat saya yang jago ini, saya minta dia untuk membaca, lalu saya dengarkan. Saya sudah baca, saya tulis, lalu saya disuruh orang untuk baca, tapi yang saya suruh baca itu adalah memang orang yang jago di situ. Lalu saya dengarkan, lalu saya oke, dia seperti ini, oke. Saya kan tidak bisa menduplikasi dia plek-plekan, tapi setidaknya saya bisa lihat dia tarik nafas di mana. Bagaimana gestur dia biar keren, biar seru begitu. Kita ambil seperti itu, ya. Lalu kombinasikan dengan gayanya kita. Gitu. Oke. Berarti toko inspirasi juga penting ya Kak, untuk kita tahu mana acuan kita mau jadi siapa dulu nih saat kita menyampaikan pemaparan. Oke Kak, saya izin untuk lanjut lagi nih Kak pertanyaan, karena kita masih ada 2.500 pertanyaan. Seru sekali ya.
Baik. Oke, ini dari Kak Ahmad Nurholis dari Cirebon. Saya hafal nih ya, Kak Ahmad. Cara untuk memilih partner kita untuk menjadi tim negosiasi bagaimana ya Mbak? Terus harus memiliki sifat atau karakter yang bagaimana? Silahkan Kak Ismita, Kak Inces. Gimana Mbak? Cara untuk memilih partner kita untuk menjadi tim negosiasi bagaimana ya Mbak? Jadi cara memilih partnernya, terus haruskah ada yang memiliki sifat ataupun karakteristik tertentu Kak? Oke. Begini Mas, saat saya kasih contoh dulu ya Mas Nurholis berdasarkan pengalaman saya. Saat saya merekrut anak-anak saya menjadi karyawan saya, itu saya tidak mengetahui karakteristik mereka seperti apa. Tetapi saya sudah mengetahui bahwa ke depannya saat saya bernegosiasi, saya membutuhkan mereka untuk membantu saya bernegosiasi. Gitu. Seiring berjalannya waktu, saya harus mengetahui karakteristik mereka seperti apa dan karakteristik yang saya butuhkan seperti apa. Seperti saat saya bertemu dengan pihak pemerintah, contoh ya, saya membutuhkan karakteristik orang yang serius. Kira-kira dari karyawan saya adakah yang komunikasinya serius? Gitu. Saat saya bertemu dengan pihak swasta, saya membutuhkan anak-anak saya yang supel. Apakah dari karakteristik itu adakah anak-anak saya yang supel? Gitu. Jadi jangan memaksakan mereka untuk bisa mengikuti maunya kita, tetapi kita yang harus mampu untuk membaca karakteristik mereka seperti apa, lalu kita yang mengarahkan mereka. Kita yang mengarahkan mereka sesuai dengan maunya kita seperti apa. Oke, seumpama, Mbak Anissa adalah tipikal supel. Oke, berarti dia cocok untuk perusahaan swasta gitu ya. Saya cocok untuk bahwa dia bernegosiasi di perusahaan swasta gitu ya. Nah, satu lagi, kenapa kita perlu membawa pendamping saat kita bernegosiasi? Karena terkadang kita ke depannya tidak punya waktu lagi untuk bernegosiasi, sehingga kita sudah melatih orang tersebut untuk mengganti kita bernegosiasi. Ya, nah. Seperti tadi contohnya, Mbak Anissa dia adalah orang tipikal yang supel. Berarti saya membawa dia saat saya bernegosiasi dengan pihak swasta, gitu. Agar apa? Agar dia bisa membantu saya, gitu. Dia bisa membantu saya saat bernegosiasi dengan pihak swasta dengan kesupelannya dia. Tapi saya nggak bisa bawa Mbak Anissa bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Apakah di kedepannya Mbak Anissa bisa? Tetapi akan lebih baik negosiasi itu akan lebih berhasil kalau saya membawa anak saya yang satunya yang tipikalnya serius. Gitu. Bisa aja Mbak Anissa mah bisa semua gitu, tapi ada yang keahlian Kak Anissa yang tidak dimiliki oleh anak saya yang lain, tapi ada keahlian anak saya yang lain tidak dikuasai oleh Mbak Anissa. Dan ini adalah tugas kita untuk mengetahui kira-kira anak-anak kita itu atau karyawan kita, saya biasanya bilang anak-anak ya, anak-anak kita itu adalah tipikal yang mana? Saya tidak mungkin memaksa Mbak Anissa untuk memanjat pohon sedangkan dia ikan. Yang pastinya saya akan memaksimalkan Mbak Anissa untuk menjadi atlet Olimpiade renang. Karena dia ikan. Begitu. Ya, Pak Nurholis ya, semoga membantu. Oke, terima kasih Kak Ismita atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Ahmad sudah menanyakan jawabannya tadi ya. Berarti kita juga tidak bisa memaksakan ya Kak Inces ya, bahwa tapi bukan berarti tidak bisa selamanya, tapi kita itu tadi harus punya grow mindset ya Kak namanya ya. Kalau misalnya tadi Kak Inces juga bilang kalau bukan tidak bisa tapi belum bisa mungkin ya Kak, gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Kak ya, saya jadi grogi nih sama Kak Ismita. Pertanyaan terakhir nih ya dari teman-teman, karena sebenarnya banyak banget, tapi karena kita keterbatasan waktu ya Sobat Tandu, jadi mungkin saya izin untuk membacakan satu pertanyaan lagi ya Kak. Ini dari Kak Fitriani. Sebenarnya ini mungkin juga keresahan tadi dari Bu Sukesti ya. Bagaimana caranya bernegosiasi dengan seseorang yang tidak selevel dan jabatannya lebih tinggi dari kita, bahkan seringkali tidak dianggap sehingga negosiasi gagal. Apakah jadi kalau misalnya kita negosiasi dengan levelnya lebih tinggi, itu bagaimana Kak tips and triknya? Dan juga apakah kalau misalnya tidak bisa mengimbangi, apakah negosiasi kita akan gagal? Seperti itu Kak Inces. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Ketakutan kita yang pertama kali itu adalah asumsi ya. Kita terbiasa untuk berasumsi, aduh dia rektor, saya masih mahasiswa gitu ya. Kira-kira kalau saya negosiasi sama Bapak Rektor, didengar nggak ya? Gitu. Nah, balik lagi tadi saya sampaikan juga kepada Pak Andri juga, bahwa kita pun yang berada di level tertinggi, saat berbicara dengan orang yang berada di level kita, kalau seumpama mereka itu berbicara sesuai dengan fakta, makanya tadi,
saat mau berkomunikasi dengan orang, bernegosiasi dengan orang, kumpulkan fakta-faktanya. Karena kita belum tentu mengetahui bahwa level kita berada di level yang sama. Maka kita membutuhkan untuk kumpulkan fakta. Jadi tidak angin yang kita dengarkan. Gitu ya. Jadi adik-adik tidak masalah kalau mau ngobrol dengan another level atau level yang berbeda dengan kita. Tapi pastikan bahwa sebelum adik-adik bertemu dengan mereka memang sudah pasang pelampung. Sudah mengumpulkan data-datanya, sudah mengetahui bahwa saya akan berbicara dengan pihak siapa. Lalu sudah mengetahui batasan-batasan topik yang perlu dibicarakan. Karena begini, karena takutnya gestur yang kita keluarkan tidak diterima oleh mereka. Makanya kita perlu untuk mengetahui lawan bicara kita, kira-kira dia tipikal orang yang introvert atau extrovert. Dan dengarkan dulu saat mereka berbicara seperti apa. Oke, kalau seumpama kita pas mendengarkan mereka, oh dia adalah tipikal extrovert ternyata. Boleh kita mengeluarkan gestur kita sesuai dengan dirinya kita. Gitu. Tetapi kalau misalkan dia tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya, oke, keluarkan data-data yang sudah kita kumpulkan, tapi jangan sok tahu gitu. Jadi kayak, oke, baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya, contoh. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya, ini kalau misalkan kita sok tahu ya, iya, tapi tadi saya mendengar dari paparan Bapak, tapi ini Bapak sepertinya yang saya baca di Google, dia bilang, jangan seperti itu. Ya, kumpulkan data tidak seperti itu, tetapi terima kasih Bapak untuk paparannya. Saya mau bertanya Pak untuk data yang berkaitan dengan, boleh seperti itu. Jangan sekali-kali sebutkan saya baca dari Google, Bapak ini katanya, jangan begitu. Bapak ini katanya, itu katanya, gitu. Hindari saat bernegosiasi menggunakan katanya. Katanya, saya dengar, jangan pakai gitu. Ya, seperti itu Mbak Anissa. Ya, jadi hindari asumsi-asumsi ya Kak, jangan sampai kita tadi pakai katanya atau saya dengar, itu kan nggak pasti. Sedangkan level tertinggi pastinya ilmunya lebih banyak dari kita, lebih tinggi dari kita, mungkin data mereka memang lebih akurat gitu ya daripada kita. Oke, terima kasih banyak Kak Inces untuk sharing ilmunya hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Pandu. Lalu juga Kak Inces senyum dulu dong, Kak Inces kok nggak senyum? Ngelek ya? Kak Inces kenapa nggak senyum? Oke, terima kasih banyak Kak Inces. Nanti kita ketemu lagi sesi foto-foto ya Kak, saya izin. Oke, terima kasih Kak Inces. Terima kasih teman-teman semuanya. Bertahan sampai akhir, kita foto-foto ya. Oke, siap. Oke, gimana Sobat Pandu Tiati hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah bersama dari siang sampai sore hari ini loh. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Namun, ada beberapa poin penting nih yang akan saya coba izin ingatkan kembali terkait post-test ya di Pandu Digital Indonesia. Yang pertama, post-test ini bersifat wajib dan harus diselesaikan. Yang kedua, linknya ada di akun Pandu Digital masing-masing ya, di pandu.kominfo.go.id. Nanti langsung cari eventnya hari ini. Tadi kan teman-teman juga pastinya sudah daftar. Nah, di situ. Lalu juga yang ketiga, diharapkan Sobat Pandu mengerjakan post-test ini dengan sungguh-sungguh karena sertifikat akan diperoleh setelah semuanya selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi juga link absensi yang telah diberikan admin kami ya, Sobat Pandu. Dan di tangan saya nih sudah ada nama pemenang dari sesi siang hari ini. Jadi saya izin nih untuk membacakan nama-namanya. Nanti juga tolong untuk memberikan data pribadi ke admin kita, ke admin 2 ya rekan-rekan. Nih nama-nama yang saya coba bacakan. Yang pertama ada Kak Mariani Oktaviani. Halo Kak Mariani. Kakak menang ya, selamat. Lalu juga ada Ibu Ningsih Alverasta. Selamat Ibu. Lalu juga Kak Alipius Posidus Ndolu, juga selamat Kakak. Lalu juga ada Kak Dana Putra Yuda, selamat. Lalu juga ada Kak Teresia Yulita Asi. Nah, ini jangan lupa untuk nanti nih ada nama, alamat lengkap, email, nomor teleponnya di DM aja di direct message ataupun misalnya langsung aja ke admin kita ya. Jangan di everyone ataupun semuanya karena itu kan bersifat pribadi ya teman-teman. Jadi langsung aja ke admin kita. Jadi kita juga harus digital safety nih dalam apapun seminar yang kita ikuti. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya ingin ajak teman-teman untuk on-cam dulu yuk. Semuanya kita sesi foto. Aku juga mau mengundang Kak Idil dan Kak Inces untuk on-cam. Kalau Kak Inces sudah on-cam ya, sudah cantik jelita, cemerlang di sini. Lalu saya mau mengajak yang lainnya. Ayo kakak-kakak on-cam dulu yuk. Kita foto dulu yuk. Saya coba hitung ya, sampai 3 nih. 1, 2,
3, ayo. Halo Pak Idil, tadi kelihatan ya sekarang batiknya ya, tadi nggak kelihatan soalnya bulat aja gitu ya, sekarang ternyata pakai batik, coklat-coklat kita ya. Oke, teman-teman masih ada yang mau on cam lagi yuk, aku tungguin yuk. Oke, sudah ya, kita 3 kali tag ya nih teman-teman ya. Yang pertama, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Oke, karena nggak kompak ya, gayanya kita satu-satu dulu deh. Oke, kayaknya begini dulu ya, semangat nih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Gaya saya segini, literasi digital kita ya. Oke, sudah kakak? Oke ya. 1, Kanjas. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas ya teman-teman. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, admin sudah aman ya. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Pandu yang sudah bergabung pada sesi siang hari ini sampai sore ya, atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk mengikuti Training of Trainer Pandu Digital Indonesia dengan tema Mahir Menjalin Relasi dan Bernegosiasi di Ruang Digital kita hari ini. Teman-teman jangan lupa juga akan ada TOT selanjutnya nih ya, dengan judul Mahir Presentasi atau Presenting Part kedua ya, yang akan diselenggarakan pada Senin. Jadi hari Senin ini tanggal 25 Oktober 2021 akan ada TOT selanjutnya. Jadi sering-sering aja cek di websitenya, di sosial medianya Pandu Digital Indonesia ataupun di website pandu.kominfo.go.id untuk informasi TOT-nya. Ketika informasi sudah naik, sudah ada flyernya, langsung daftar biar nggak ketinggalan. Saya Anissa Huda Mustada beserta yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Sobat Pandu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Sampai jumpa di TOT selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak Inces, Kak Idil. Sampai berjumpa Sobat Pandu. Terima kasih semua teman-teman. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih Jangan lupa Kak. share ya ke Instagramnya juga, mention aku.